berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat ini melalui Zoom Sema Adonai. Kami mau belajar mengenai tentang konseling ya Bapa. Kami bersyukur Engkau mengirimkan hamba-Mu Pak Dedi Kurniawan di tengah kami sebagai guru kami pada hari ini, sehingga kami boleh belajar mengenai topik konseling. Ini penting sekali pelajaran ini bagi kami untuk supaya menguatkan fondasi kekristenan kami dan kami mengerti tentang arti konseling dan bisa mengkonseling setiap pribadi kami masing-masing. Bapa, biarlah materi pelajaran hari ini banyak akan memberkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Calon-calon konseling Bapak, Engkau urapi mereka juga ya Tuhan. Bapak, terima kasih untuk urapan-Mu, untuk Pak Dedi Kurniawan, dan juga untuk moderator kami, Ibu Ana, dan kami juga meminta urapan-Mu kepada setiap yang bekerja di belakang layar ya Bapak, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar oleh pertolongan Roh Kudus. Bapak Surgawi, kami serahkan jam-jam ke depan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam semua, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Pendeta Dedi Kurniawan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau sudah menikah dengan istri bernama Junita S. Sos dan memiliki 2 orang anak, yaitu Christopher Hosea Eugene, 25 tahun, dan Aiko Rodita Eugenia, 18 tahun. Pendidikan: S1 Fakultas Ekonomi Manajemen UPIDA pada tahun 1996, S2 Magister of Art STT Bethel Luwe pada tahun 2013, S2 Magister Teologi STT Bethel Luwe pada tahun 2015, S2 Magister Pendidikan pada tahun 2017 di Institut Kristen Borneo Balikpapan, S3 Teologia pada tahun 2018, Institut Kristen Borneo Balikpapan, Bethel Biblical Counseling Academy pada tahun 2022. Pelayan: Ketua Cahaya Kasih Ministry Wakil Gembala GBI Persatuan BSD pada tahun 2020. Mentor Gembala-Gembala Cabang pada tahun 2021 hingga sekarang. Gembala Jemaat GBI Ekousia Agape Karawaci Benton Junction UPH Karawaci. Pekerjaan: beliau bekerja sebagai dosen tetap di Institut Kristen Borneo Balikpapan. Beliau juga menjadi dosen tamu di STT Tabha Batam dan juga dosen tamu di STT Labs Bekasi, serta menjadi pengajar di Cahaya Kasih Ministry lintas kota bahkan sampai lintas negara. Juga Bapak Ibu yang menyaksikan siaran pengajaran daripada Sema Adonai malam hari ini, di mana Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa setiap kita pasti akan diberkati, kita semua ada di dalam kasih anugerah Tuhan yang besar. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan materi pengajaran kita berkaitan dengan pastoral konseling. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang teknik-teknik dalam konseling, maka malam hari ini kita adalah bagaimana kita memulai proses di dalam pelaksanaan sebuah konseling. Sebenarnya materi teknik-teknik di dalam konseling itu belum selesai ya, karena masih ada bagian-bagian yang panjang yang belum saya sampaikan, tapi nggak masalah, nanti bisa dilanjutkan ya untuk lain waktu. Nah, malam hari ini kita akan bahas tentang tahapan-tahapan daripada konseling. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung lihat slide berikut ini. Iya, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah ini ya. Nah ini ya, kita akan memulai dengan tahap-tahap memulai sebuah konseling. Nah, kita masuk di dalam sebuah persiapan awal di dalam proses konseling. Apa itu? Yang pertama adalah memulai dengan doa. Ya, memulai dengan doa ini harus menjadi sebuah pola atau kebiasaan yang positif yang dilakukan oleh seorang konselor. Ya, memulai segala sesuatu itu dengan doa itu adalah bagian daripada gaya hidup kita sebagai anak Tuhan. Nah, itu yang pertama. Nah,
Yang kedua adalah konselor berdoa, ya. Nah, ini apa bedanya doa yang pertama dengan doa yang kedua? Nah, doa yang pertama itu adalah memulai dengan doa itu berbicara tentang apa yang ada di dalam hati kita berkaitan dengan panggilan dan tugas kita ketika kita dipercayakan sebagai seorang konselor. Nah, kita berdoa untuk itu, kemudian kita berdoa menyerahkan proses konseling ini ke dalam tangan Tuhan, supaya lewat penyertaan Tuhan, hikmat, ya, kebijaksanaan, pewahyuan daripada Tuhan, kita bisa memperoleh hasil yang maksimal. Ingat, persiapan tanpa doa adalah persiapan yang sangat tidak baik. Saya katakan langsung tidak baik. Ya, kenapa? Karena kecenderungan akan mengandalkan kekuatan sendiri, akan berpikir dari sisi kemanusiaan saja begitu. Maksudnya kita berpikir dengan kapasitas kita yang semanusia sebagai sesuatu yang terbatas di dalam pikiran kita, di dalam pengetahuan dalam banyak hal begitu ya. Tetapi di dalam konseling kita juga perlu yang namanya kepekaan. Kepekaan rohani ini kita dapatkan dari mana? Tentunya yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan itu harus terjalin dengan baik, ya, artinya ada kedekatan ya yang rutin kita dengan Tuhan, ya. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana itu dimulai dengan doa. Nah, yang kedua konselor itu berdoa adalah ketika dia sudah ada di tempat, ya, kemudian dia akan memulai proses konseling itu, maka yang dilakukan adalah dia berdoa untuk persiapan itu, ya. Kemudian tidak hanya berdoa, ya, kita boleh sambil memuji Tuhan, ya, menaikkan pujian. Nah, untuk memuji ini apakah harus dengan musik? Kalau memang kita bisa memainkan alat musik, kalau misalkan alat musik yang sederhana, entah itu keyboard ataupun gitar, kita bisa. Tetapi bagaimana Pak, kalau misalkan alat musiknya itu tidak ada dua-duanya? Tidak apa-apa, kita bisa memuji dengan tanpa musik, ya, kita bisa, ya, seperti itu. Jadi jangan batasi selalu harus ada musik, kemudian kita memuji. Kalau misalkan tanpa alat musik, berarti memuji itu dihilangkan. Ini yang nggak boleh, ya. Jadi harus ada doa, kemudian kita memuji Tuhan, ya. Nah, memuji Tuhan ini bagaimana? Tergantung daripada kebutuhan. Biasanya kan ketika kita mau memulai sebuah proses konseling, biasanya kan konselor itu datang lebih dahulu kan. Nah, persiapan inilah yang dipakai oleh konselor itu bukan untuk main handphone, bukan untuk menjawab PA, bukan untuk menonton film-film apalagi drama Korea dan seterusnya yang mengganggu kita tuh ya, yang mengganggu fokus kita nantinya. Bukan, tetapi mari kita pakai untuk kita membangun kedekatan kita dengan Tuhan, ya. Di sana kita memuji. Setelah memuji kita bisa menyembah, ya. Apakah kita bisa bermazmur, apakah kita bisa naikkan dengan pujian-pujian penyembahan sambil dengan berbahasa roh, itu tentunya sangat bagus ya. Dan saat teduh ini adalah kita membaca firman ya, yang berkaitan dengan hikmat, misalkan Amsal, misalkan Mazmur ya, mengkhotbah, misalkan kita bisa pakai itu ya, kita pakai untuk mengenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita pakai sebagai amunisi kita nanti ketika kita akan memulai sebuah proses daripada konseling ya. Nah ini ya dikatakan terlebih dahulu sebelum bertemu dengan konseling. Jadi makanya selalu saya bilang persiapan awal itu adalah sangat menentukan di dalam sebuah proses konseling. Makanya jangan datang pas-pasan waktunya atau bahkan sampai terlambat konseling datang duluan ya. Pakai waktu yang lebih cepat ya kita datang untuk melakukan ini, poin yang kedua. Nah, yang ketiga dikatakan saat pertemuan dan sebelum konseling dimulai, konselor mengajak doa konseling dipimpin oleh konselor. Lagi-lagi doa. Kalau kita lihat dia ada 3 tahapan doa ya. Lagi-lagi kalau yang poin ketiga adalah kita mengajak berdoa si konselor itu. Nah, tolong diperhatikan, ini menjadi sebuah catatan di poin yang ketiga ya. Jangan ketika kita ngajak berdoa, inisiatifnya dari kita, kemudian kita bilang, ibu yang berdoa ya. Begitu. Jangan Bapak Ibu. Ya, dia nggak akan bisa fokus untuk berdoa. Dia lagi penuh kegumulan, penuh permasalahan. Jadi yang berdoa siapa? Yang berdoa ya konselor di sini. Karena kita berbicara ini tahapan-tahapan di dalam konseling itu adalah untuk si konselor, bukan untuk konseling. Nah, jadi yang mengajak berdoa itu adalah konselor mengajak konselingnya untuk berdoa, ya, gitu. Bolehkah kalau kita memegang tangan si konseling, misalkan di hadapan kita kan, di meja begitu ya, dia melipat tangan, kemudian kita sambil pegang tangannya, oh itu sangat bagus ya. Itu berarti tidak ada jarak. Ingat, nah kita belum masuk belajar kode-kode nih ya, kode-kode tangan apa semua ya. Jadi bukan public speaking doang yang berbicara, yang belajar tentang itu. Kita di konseling juga begitu. Karena ketika kita meletakkan tangan kita,
ke tangan si konseli, itu berarti ada penerimaan, ada rasa ungkapan yang kita utarakan ke si konseli, bahwa ada penerimaan dari kita kepada si konseli. Kita sampai pegang tangannya begitu ya. Kita berdoa, Tuhan, ya dengan suara lembut, gak usah cepet-cepet kayak ketinggalan kereta, gak usah, pelan aja, pelan, menghayati, sambil kita fokus apa yang kita mau doakan. Jangan berdoa, tetapi tidak kepada fokusnya. Berdoanya yang lain begitu. Itu doa syafaat. Jangan masukkan doa syafaat. Doa to the point kepada apa yang akan kita bicarakan. Apa yang sedang dihadapi pergumulan si ibu ini. Kalau dia berkaitan dengan masalah rumah tangga, doakan untuk konseling ini tentang rumah tangga begitu. Tentang keterbukaan, tentang kesiapan si konseling untuk bercerita, itu yang harus didoakan. Nah, boleh nggak kita di dalam doa, konselor dengan konseli, kita berdoa peperangan? Harus juga. Kenapa? Biasanya seringkali konsentrasi di pada konseli itu seringkali ada gangguan. Ya, ingat roh jahat itu main di pikiran. Ya, biasa bisa saja membuat akhirnya gagal fokus. Ya, kemudian atau salfok ya salah fokus, atau bisa juga dia takut untuk mengutarakan karena ada tekanan-tekanan intimidasi di dalam roh daripada kuasa kegelapan yang mengintimidasi si konseli sehingga dia tidak mau terbuka. Begitu. Nah, makanya itu dia. Kalau misalkan konselor tidak berdoa, bagaimana saudaraku? Ya, coba renungkan lagi dah. Kita memulai tanpa doa. Jadi nggak mungkin ya proses konseling itu bisa berjalan dengan maksimal dan berjalan dengan baik. Nah, ini yang harus dipahami. Yang keempat, konselor datang terlebih dahulu sebelum konseling datang. Nah, ini selalu dibiasakan. Konseling dengan siapapun, konseling siapapun juga, mau ibu A, ibu B, ibu C, ibu D, ibu E, semuanya selalu konselor harus datang lebih dahulu, bukan datang belakangan. Apalagi konselingnya sudah harus nunggu lama di tempat dan belum suruh masuk ke ruangan konseli. Masih duduk di ruang tamu misalkan, dan itu pun tidak ada yang menemani sekalipun ada orang. Gitu. Ya, jangan. Ya, kita harus datang lebih dahulu dan kita harus tunggu di depan. Misalkan dia mau datang jam 5. Konselor itu sudah tunggu di ruang tamu sekitar kurang lebih ya kalau misalkan dia kita bisa WA dia di mana kira-kira kita bisa tahu waktunya dia datang berapa menit lagi. Nah, tolong si konselor ini ada di ruang tamu untuk menyambut dia, membukakan pintu dia, kemudian mengajak dia memberi dia salam, shalom, ataupun kalau shalom harus kewajiban ya, memberikan damai sejahtera buat orang lain. Nah, setelah itu menyalami, atau kalau wanita bisa saling cipika-cipiki, begitu ya, kemudian ngobrol sebentar, duduk ya, kemudian baru bimbing dia masuk ke dalam ruangan konseling. Nah, ini sikap-sikap yang seperti ini, orang akan menilai Anda seorang konselor yang profesional di dalam pengetahuan keilmuan konseling, dan juga orang yang betul-betul seorang konselor yang rendah hati gitu. Nah, ini yang sangat penting, jangan sampai masa bodoh ya. Jadi hal-hal yang kecil saja itu membuat bagaimana kita berpikir orang itu bisa nyaman, konselor itu bisa nyaman ya, kecil apapun juga. Ya, kita harus melakukan yang terbaik kepada si konseli sehingga dia merasa enak, diterima, nyaman begitu. Itu yang terpenting ya. Karena penentuan ya, awal itu akan menentukan langkah berikutnya. Kalau awalnya tidak baik ya, akan memperburuk langkah ke berikutnya. Tapi kalau penerimaannya di depan di awalnya sangat bagus, maka proses kedua, ketiga semakin bagus, dan itu membangun cepatnya keakraban antara konselor dengan konseli. Itu yang keempat. Yang kelima, telah mempersiapkan ruangan tempat pertemuan yang baik ya. Minggu kemarin kita sudah belajar ini berkaitan dengan teknis dalam konseling ya, di mana ruangan yang bersih itu melambangkan atau representatif daripada pribadi kita sebagai konselor misalkan ya. Ruangan tidak mewah, bukan harus mewah, tetapi ruangan itu bersih, nyaman, enak begitu ya, dan kebutuhan-kebutuhan ya di dalam proses konseling, perlengkapan-perlengkapannya itu semua tersedia. Ingat ya, ada air minum, aqua gelas misalkan, ya pokoknya air mineral lah, ini bukan iklan ya. Nggak di endorse begitu. Air mineral yang gelas, kemudian saudara juga bisa siapkan tisu, saudara juga bisa siapkan mungkin colokan handphone penting juga, colokan handphone penting bisa ditaruh di meja. Ya kemudian buku, kertas ya itu bisa. Kalau buku mungkin si konselor, tapi kalau misalkan si konseli bisa disiapkan kertas sebagai memo catatan untuk dia mungkin mencatat hal-hal yang penting
atau sesuatu yang berkaitan dengan schedule-schedule di dalam pertemuan konseling-konseling berikutnya, gitu ya. Jadi bikinlah ruangan itu yang bersih dan nyaman, begitu ya. Nah, tentunya harus ada AC juga. Ya, kalau AC itu adalah bagian penunjang yang membuat orang itu merasa enak dan tidak terganggu kan. Coba Bapak Ibu bisa pikirkan ketika di ruangan yang panas misalkan kita lagi konseling awal 5 menit 10 menit mungkin biasa, tetapi lebih dari 10 menit ke atas udah mulai keringetan. Wah, ibu konseling yang cantik ini, waduh make up-nya udah mulai runtuh tuh. Waduh kena keringat semua begitu kan, udah mulai longsor itunya make up-nya begitu ya, udah mulai kehapus dengan keringat. Nah, itu kan nggak nyaman. Nah, ini persiapan awal yang harus kita ikuti ya, kita mulai sebagai seorang konselor. Nah, kemudian berikutnya tahapan khusus ya. Kalau tadi tahapan awal, nah kita masuk di dalam slide kedua, tahapan khusus dalam konseling. Yang pertama di dalam tahapan khusus ini, kita mulai dengan observasi masalah. Observasi itu apa sih? Pengamatan atau penggalian sumber-sumber apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh konseli itu. Nah, pada bagian ini, konselor menjelajahi masalah yang dihadapi oleh konseli, termasuk apa yang dipikirkan. Ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi pikirannya dia? Apakah dia mau betul-betul memang sudah di awal dia mengatakan, saya udah nggak bisa lagi dipersatukan. Saya bagaimanapun juga lebih baik saya demi keselamatan, demi kenyamanan hidup saya, daripada saya mati muda, misalkan nih dengan bahasa sederhana ya, gitu ya. Lebih baik udah Bu, saya mau pisah saja. Ini sesuatu yang dia pikirkan sebenarnya. Nah, ingat ini, sesuatu ketika dia ngomong, sesuatu yang dipikirkan, ingat ini adalah masalah. Catat itu, ya. Saudara harus siap, ya, hal-hal yang bisa mengkantar itu, yang memberikan dia pengertian. Jadi bukan untuk didebat, bukan, tetapi untuk diberikan solusinya. Oh, dia pengen udah kesimpulan tetap dalam dirinya dia adalah dia tetap mau berpisah. Begitu. Nah, ini kita sudah siapkan amunisinya nih, ya. Apa yang nanti akan kita mau kasih nasihat kepada dia. Ya, dari mana kita mulai masuknya. Nah, tolong ya, kalau misalkan Bapak Ibu sebagai konselor, ya, ketika kita tahu apa yang dipikirkan ini, jangan langsung ke yang dirasakan. Biarkan dulu dia fokus di sini sampai dia mentok dia bicara. Begitu. Jadi jangan langsung kita analisa kepada sesuatu yang dia rasakan apa gitu. Jangan, biarkan aja sebanyak-banyaknya yang ada di pikiran dia dikeluarkan aja dulu. Nah, ibu-ibu dengar nih apa yang dia sampaikan begitu. Apa yang ada di pikiran dia? Dia harus curahkan itu. Dia harus ceritakan itu. Mungkin step by step, mulai dari hal yang sederhana, hal yang ringan, hal yang agak berat, sampai kepada hal yang berat, sampai kepada hal yang dia tidak mampu lagi untuk mendapatkan solusi yang terbaik seperti apa. Nah, itu kita harus biarkan dia dulu untuk bercerita. Kuras habis apa yang ada di pikirannya dia. Nah, kalau dia udah ngomong begini, oh udah, oke, saya udah tahu. Sekali-kali saya bilang, jangan dipotong. Biarkan saja sampai titik dia berhenti dengan titiknya. Baru di situ, ya, di stop. Nah, kita melihat apa yang dia rasakan itu dari mana. Sebenarnya ketika kita bertanya bisa saja kita merasakan itu. Tetapi kita juga bisa menganalisa. Namanya kita mengobservasi nih, ya, mengamati sebuah pengamatan. Dari dia berbicara, sebenarnya kita bisa menangkap gelagat-gelagat ya atau ciri-ciri daripada sesuatu yang dia rasakan. Misalkan ada tekanan-tekanan tertentu, ya dia nangis begitu terseduh-seduh misalkan. Ketika dia berbicara tentang penderitaannya dia misalkan, ada intimidasi yang kuat misalkan dari suaminya misalkan, ketika melakukan kekerasan kepada dia. Gitu. Nah dia di situ begitu amat terpukul. Nah berarti ibu bisa lihat ada beban psikologis yang dialami oleh si ibu ini ketika ada intimidasi dari suaminya. Begitu. Nah, lihat beban psikologisnya ini apa. Dia pasti akan cerita ketika dia nangis itu. Nah, itu berarti sesuatu yang dia rasakan. Kalau dikatakan luka batin, kepahitan, semua itu pasti. Yang namanya dia udah berkonflik, ya, masalah sudah muncul, intimidasi sudah ada, itu yang namanya kepahitan, luka batin sudah pasti ada. Jadi jangan ditanya lagi, oh ibu luka batin ya. Nah, anak kecil juga tahu begitu. Kalau misalkan dia dipukuli kelewat batas, dia dibully sampai kelewat batas juga, dia tahu hatinya terluka, dia pahit kepada orang itu, dia tahu gitu. Ngapain kita sebagai orang yang dewasa, apalagi kita orang yang belajar, kita tanya lagi. Oh kalau begitu ibu luka batin ya, ibu kepahitan. Cara tanyanya salah seperti itu. Ya, biarkan kita melihat ekspresi yang dia tunjukkan,
Adakah sesuatu yang dirasakan itu seperti apa? Kalau dikatakan beban psikologis, semua pasti beban psikologis itu pasti dialami oleh mereka yang bermasalah. Pasti dia punya itu. Nah, nanti ada nggak beban psikologis dampaknya? Ada, itu bukan di pelajaran hari ini. Nanti di pelajaran lanjutan. Ya. Kemudian keinginannya apa? Ada nggak keinginannya? Keinginannya apa? Bisa positif, bisa negatif. Ingat, keinginan jangan hanya kita fokus kepada yang positif. Kalau yang positif adalah keinginan kita, konselor, untuk kita memberikan kepada dia solusi, kemudian dia bisa terima yang kita tawarkan kepada dia. Tetapi keinginan yang di sini adalah keinginan-keinginan yang cenderung negatif. Misalnya begitu. Adakah kecenderungan untuk bunuh diri misalkan? Ada nggak kecenderungan untuk balas dendam misalnya? Nah, kita bisa tahu tuh dari situ. Makanya ketika kita wawancara dengan dia, kan wawancara nih, ngobrol nih dengan dia nih. Nah, di situ kita bisa tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dirasakan. Keinginannya itu apa. Begitu. Nah, itu ya. Kemudian mengumpulkan informasi. Nah, informasinya apa? Yang berkaitan dengan masalah ini siapa sih? Ada nggak sih keterlibatan orang lain, pihak ketiga? Misalkan, ada nggak sih pihak ketiga itu dari suami? Misalkan, berarti ipar. Ya, keluarga dari si suami, adik atau kakaknya atau cicinya, misalkan begitu. Atau mungkin daripada orang tuanya atau mertuanya. Ada nggak sih terlibatannya dalam hal ini? Nah, itu. Ini kalau kita melihat dari hal ini, memang observasi masalah itu kompleks. Kita tidak bisa mengukur dari satu sisi saja, sisi apa yang dipikirkan, tidak. Tetapi begitu kompleks sekali, banyak. Makanya kemarin saya bilang, di dalam teknik counseling, kita harus mencatat, kita harus merekam. Kalau kita nggak rekam, blank. Sehebat-hebatnya otak kita menampung informasi, pasti kita ada lupanya. Apalagi kita ada kesibukan-kesibukan lain. Inilah di sini pentingnya kita mencatat poin-poin tertentu. Ya, yang penting-penting dari apa yang dia sampaikan, begitu ya. Nah, faktanya apa yang sudah terjadi? Faktanya itu adalah sekarang ini, begitu misalkan. Ya mungkin sudah tidak satu rumah, misalkan begitu ya. Misalkan sudah tidak dinafkahi sekian bulan, 6 bulan, 7 bulan, begitu ya. Kemudian ada nggak sesuatu yang perubahan di dalam fisiknya? Ini bicara soal fakta. Oh, si ibu ini iya, mengalami perubahan penurunan berat badan, misalkan. Oh, si ibu ini mengalami rontokan rambut, misalkan begitu. Oh, bisa Pak, apa hubungannya? Ini bukan masalah sampo nggak cocok, Pak. Bukan masalah sampo. Biasanya orang mengalami satu masalah, bisa saja banyak pikiran, bisa saja berefek kepada hal-hal yang ada di dalam fisiknya, begitu ya. Bisa muncul seperti itu. Nah, ini fakta, ya. Itu fakta itu adalah yang nanti mendukung dari setiap apa yang tadi dijelaskan, yaitu yang dipikirkan, dirasakan, keinginan, dan mengumpulkan informasi. Kemudian di dalam observasi masalah ini ada 3 hal penting yang harus menjadi perhatian khusus. Apa itu? Yang pertama, membangun hubungan antara konselor dan konseli. Makanya, bagaimanapun juga sekarang teknologi Zoom kita bisa berjumpa nih dengan waktu yang berbeda di Amerika, berbeda di Hong Kong, yang sama di Indonesia, begitu. Walaupun beda tempat, bahkan juga waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Timur, begitu ya, kita bisa ketemu. Gini, kita bisa ngobrol lewat media. Tetapi di dalam proses konseling, jangan lewat media. Sebaiknya bukan kita anti teknologi, bukan. Tetapi sebaiknya kita ketemu. Kenapa? Karena beda. Ketika kita ketemu langsung, dengan kita ketemu di sini, ya lewat media ini, itu rasa kedekatan, chemistry-nya itu nggak dapat. Beda begitu. Jadi kalau dekat itu, kalau tatap muka langsung, ketemu langsung, itu lebih enak, lebih nyaman. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, mohon maaf, kalau misalkan konselor kami orang yang tidak mampu, tidak punya uang untuk berangkat ke tempat saya, ke tempat konseling kami, jaraknya agak jauh, ya. Bagaimana Pak? Nggak usah takut-takut Bapak Ibu ya. Kita berkorban, kirimin aja dia Grab kalau zaman sekarang. Mau nggak mau kan kemarin saya bilang di awal pertemuan kita waktu seminar bahwa kalau menjadi seorang konselor lebih banyak berkorbannya, tetapi pengorbanan kita nggak akan sia-sia. Kenapa? Tuhan perhitungkan. Jangan pernah kita takut hitung-hitungan keluar uang materi untuk menolong orang lain, karena Yesus pun nggak pernah hitung-hitungan kan, begitu di dalam pelayanan nih, kan dia nggak pernah hitungan. Ayo ganti dong ongkos kita, uang makan kita nih jauh nih kita berjalan nih, gitu kan nggak ada begitu. Nah, kita bisa ongkosin dia, atau alternatif kedua adalah kitanya yang jemput bola datang, itu bisa. Kita jemput bola misalkan, kita mau bawa makanan boleh nggak? Oh sangat boleh. Itu menunjukkan respon yang lebih lagi kepada konseling, ya. Jadi hubungan atau relationship ini sangat baik, ya. Kalau relationship-nya nggak bagus, kaku jadinya, ya, kaku. Jadi nanti suasananya seperti jaim, begitu, ya.
nggak enak untuk konseling. Ya, itu bisa gagal. Itu bisa menyebabkan bahkan bisa menyebabkan miskomunikasi, ya. Bisa menyebabkan miskomunikasi antara konselor dengan konseling. Nah, berarti membangun hubungan itu sangat penting. Nah, sebaiknya adalah tatap muka langsung, ya, begitu. Nah, kenapa? Kalau ketika tadi ekspresinya dia menangis, terseduh-seduh begitu, konselor bisa berdiri, keluar dari bangkunya, berdiri di sampingnya, boleh sambil berdiri, sambil merangkul bahunya, atau sambil memeluknya dia. Nah, kalau lewat media kayak begini, memeluk apa? Masa kita mau meluk laptop? Kan begitu kan, anak kita masuk lagi, ini papa, mama melokin laptop, begitu kan. Kan beda, kan dia nggak tahu urusannya, begitu. Nah, jadi tatap muka lebih bagus, sangat bagus dianjurkan. Kemudian yang kedua, membantu menemukan kejelasan masalah. Jadi biarkan ini dulu, udah ngomong dulu, udah jelas nih. Nah, nanti jadi saudara bisa simpulkan. Nah, apa-apa saja yang kita mau bahas dari awalnya nih, kita mau masuk dari mana. Nah, harus jelas dulu nanti apanya. Yang pertama, titik-titik poin-poinnya ini apa yang sudah kita dapat. Kemudian kita menyampaikannya pun harus penuh dengan kejelasan. Ya, jangan putar-putar, apalagi pakai bahasa yang tinggi-tinggi, begitu kan? Pakai bahasa-bahasa perumpamaan, begitu. Nggak ngerti. To the point aja, pakai bahasa sederhana, begitu. Bahasa yang mudah dimengerti, begitu. Ya. Kemudian adalah struktur masalah dan kaitkan satu dengan lain. Nah, jadi tadi nih, kalau misalkan yang dia pikirkan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian yang dirasakan apa? Kaitkan tuh. Yang dipikirkan misalkan ya, cerai. Nah, cerai efeknya kemana nih dengan yang dia rasakan gitu. Begitu bikin hubungan ya, jalur seperti tanda panah begitu ya, kemana begitu. Jadi disimpulkan itu seperti dalam bentuk kaitan hubungan-hubungannya begitu. Pasti nggak Pak itu berhubungan? Ya pasti berhubungan, nggak mungkin nggak berhubungan gitu. Nah, itu yang pertama ya, observasi masalah. Kita masuk slide yang berikutnya. Saya harus siap jam dulu nih nanti biar masih setengah jam lagi berarti ya, 1 jam. Yang kedua adalah interpretasi ya. Nah, apa itu interpretasi? Pada tahapan ini konselor sudah harus dapat menginterpretasikan masalah konseling. Nah, pada tahapan ini yang perlu dilakukan konselor adalah memberi dukungan, ya, mensupport. Jangan sampai dia hanya berbicara si konseling ini, kita mendengar, tetapi kita tidak mengutarakan support kita kepada dia, ya. Nah, ini harus nyata di depan si konseling, support kita itu betul-betul full ya, keluar dari hati kita, full heart begitu kan, dan 100% dukungan kita, bukan setengah-setengah, ya. Nah, setengah-setengah itu dari mana kelihatannya? Salah satunya dari sikap. Dari sikap ketahuan, malas-malasan untuk untuk mendengar, malas-malasan untuk menjawab gitu, ya. Nah, ini yang menyebabkan interpretasi daripada si konselor kepada konselor itu jelek atau tidak baik, ya. Nah, membagi pengalaman. Nah, pembagi pengalaman ini tolong maksudnya adalah pengalaman yang disampaikan oleh si konseli itu yang perlu kita sampaikan. Kalau kita punya pengalaman tentang itu, ya, berdasarkan apa Bu yang saya pernah layani berkaitan dengan masalah yang hampir sama dengan Ibu, nah itu yang disampaikan. Jangan maksudnya berbagi pengalaman di sini ada pengalaman kita. Oh, saya waktu SMA saya mulai kerja waktu itu kan hidup kami kan susah. Kami kan di kampung waktu itu. Terus kami diutus ke Jakarta waktu itu sama Om. Waktu itu Bu, ya saya kerja di supermarket. Saya jadi kasir waktu itu. Gaji saya nggak besar Bu, gaji saya cuma segini. Ini udah ngaco. Udah ngaco. Kenapa? Ini bukan cerita tentang pengalaman kita, pengalaman hidup. Emangnya kita mau bikin apa namanya ya? Mau bikin riwayat hidup begitu lengkap? Ya, untuk apa melamar pekerjaan? Kan tidak di sini. Di sini adalah pengalaman kita yang berkaitan dengan proses konseling ini, begitu. Pengalaman kita menginterpretasikan masalah yang dihadapi dari pengalaman kita itu apa, begitu. Yang perlu kita sampaikan sebagai sebuah dukungan sehingga didengar oleh si konseling. Nah, ini ya, jadi jangan salah membagi pengalaman ini untuk bercerita-cerita yang di luar konteks, ya. Nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya, manfaatnya nggak ada begitu. Ya. Dan tolong juga membagi pengalaman ini jangan waktunya terlalu panjang. Ya, jangan seperti khotbah 45 menit atau 1 jam begitu. Ya ngantuk keburu tidur dia si konserinya. Ya, to the point-nya aja begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya memberi prediksi. Namanya prediksi nih, sesuatu yang diperkirakan tetapi itu bisa bisa iya, bisa sama atau bisa tidak begitu. Nah, bisa samanya ini berdasarkan apa? Itu berdasarkan pengalaman tadi maksudnya. Maksudnya bisa diprediksi ini sama akan mendapatkan jawaban seperti pengalaman yang sudah kita pernah kerjakan
ataupun bisa berbeda begitu. Namanya diprediksi kan, belum tahu karena proses ini baru satu kali kita ketemu gitu. Nah, berupa informasi yang di dalamnya terdapat gambaran hal-hal yang mungkin akan terjadi jika konseling memutuskan apa yang dilakukan, ya. Nah, berarti di dalam prediksi ini juga adalah kalau seandainya ini ibu tidak terus terang, ibu tidak cerita semuanya, ada hal-hal yang ibu tutupi misalkan, maka masalah ibu tidak akan pernah selesai. Masalah ibu adalah masalah yang disebut dengan bergantung. Berarti ibu kecenderungannya adalah defensif nih, begitu. Ya, berarti masalah ibu tidak akan pernah bisa selesai. Karena ketika ibu meninggalkan satu masalah, itu akan muncul masalah-masalah baru lagi. Berarti konseling ibu adalah konseling yang tidak 100% seperti apa yang saya harapkan begitu. Ya. Jadi kita mungkin lihat kalau di dalam analisa disebut dengan prognosis ya. Prognosis apa? Akibat-akibat yang kemungkinan akan muncul dari akibat yang pertama. Itu disebut dengan prognosis ya. Jadi kita udah siap nih. Gitu. Nah, itu prognosis pelajaran lain, itu dalam teknik konseling. Yang ketiga adalah berbicara soal tindakan. Ya. Nah, apa yang maksud dengan tindakan? Nah, di dalamnya ada dua hal. Yang pertama, tunjukkan empati Anda dan tunjukkan bahwa Anda yakin ia dapat memecahkan masalahnya. Jadi motivasi dia. Ibu jangan lihat status ibu. Ibu jangan lihat hari ini adalah ibu seorang korban yang disia-siakan oleh suami misalkan. Ibu adalah orang yang tidak diperhatikan oleh suami. Ibu jangan khawatir, suami boleh mengecewakan ibu, suami boleh meninggalkan ibu, tapi satu pribadi yang penuh dengan kasih, Tuhan Yesus Kristus selalu ada bersama dengan ibu. Mungkin secara manusia, ibu tidak mampu, tetapi secara manusia lemah, Tuhan ada bersama dengan ibu. Tuhan mampukan ibu, Tuhan berikan kekuatan kepada ibu, karena satu alasan, karena Tuhan mengasihi ibu. Kalau nyawanya saja sudah dia berikan kepada ibu, apalagi masalah yang ibu hadapi. Ibu harus bangkit demi anak-anak, ibu harus bangkit sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dan berharap dan punya iman yang besar. Harusnya begitu. Begitu. Jangan tindakannya adalah, waduh Bu, masalahnya berat ya. Saya gak pusing nih Bu, bagaimana ya nanganin masalahnya kayak begini. Mana saya belum pernah menangani masalah kayak begini. Nah, itu kita melemahkan. Yang tadinya dia mulai bangkit, yang tadinya dia mulai punya motivasi, tiba-tiba dia down lagi. Down-nya lagi lebih turun daripada sebelumnya. Begitu. Karena dia ketika konselor ngomong begitu, aduh konselor aja udah ngomong kayak begitu. Benar, opres dia. Udah, dia akan berpikir, berarti benar-benar. Ini masalah saya adalah masalah yang sangat-sangat luar biasa, extraordinary nih. Ya, ekstra yang sangat luar biasa beratnya nih. Berarti tidak mungkin bisa ada yang bisa menyelesaikan. Nah, itu kita sedang melemahkan dia dua. Satu, ya, motivasinya dia kita sedang melemahkan. Semangatnya dia, ya. Kita bilang, Amsa bilang apa? Semangat yang patah, keringkan tulang. Nah, siapa penyebabnya? Ini si konselor, ya. Nah, jadi semangat ini harus dibangkitkan. Itu secara manusianya, ya, secara kejiwaannya, jiwanya harus bangkit. Nah, yang kedua, dari sisi rohaninya harus dibangkitkan. Begitu. Ya, tunjukkan begitu. Bisa, imannya dia harus dibangkitkan. Ya, diberikan masukan kekuatan lewat apa? Ya, itu lewat nasihat. Boleh nggak nasihat itu kita ambil dari kisah yang ada di Alkitab misalnya? Oh, bisa, sangat-sangat bisa. Wah, dahsyat kalau kita pakai Alkitab sebagai tuntunan. Keren banget hasilnya. Kemudian di dalam tindakan itu yang kedua adalah berikan dukungan dan sarana-sarana jika dibutuhkan. Nah, dukungannya apa sih dukungannya? Dukungannya misalkan, ya, ibu nggak usah khawatir, ya. Apa yang menjadi kebutuhan ibu hari ini? Kesulitan ibu misalnya, ya. Anak-anak juga hari ini juga mulai merasakan, ya, kesedihan karena melihat ibu. Nah, ibu nggak usah khawatir, ya. Kami akan juga melayani anak-anak ibu. Kami juga akan memberikan bimbingan konseling buat anak-anak ibu. Jadi ketika kita berbicara tentang itu, ya, dia merasa bahwa banyak yang support dia tidak ditinggalkan, begitu. Sehingga dia semakin nyaman, dia mulai tenang begitu. Ketegangan dia itu berkurang tuh. Misalkan dari persentase 90%, ketika kita berkata seperti itu aja itu turun tuh. Bisa sekian persen misalkan, bisa 70% mungkin, bisa saja gitu. Karena tadinya ketika dia punya masalah belum selesai, anaknya juga dia lihat juga bermasalah seperti itu, ada perubahan perilaku, itu dia tambah lagi, mikirin lagi kepada anaknya. Tapi ketika kita berkata, ibu nggak usah khawatir, saya akan berikan dukungan buat anak-anak ibu, ya kami akan berikan berdampingan, ya kami akan kirim konselor-konselor untuk menangani, supaya anak-anak ibu tetap bisa sekolah misalkan, tidak terganggu pelajarannya, prestasinya juga bisa baik begitu. Nah, kita akan berikan dukungan itu. Nah, dia merasa enak, sedikit lega.
berkurang sedikit bebannya. Tekanannya di kepala tuh kurang sedikit. Dan sarana-sarana ini apa sih sebenarnya? Nah, sarana-sarana ini berkaitan dengan kebutuhannya dia, misalkan apa sih? Ya, sarana tadi kan, kalau misalkan kita di dalam konseling, kita perlu misalkan jemput bola, misalkan kita perlu juga mendatangkan dia, misalkan dengan menggunakan Grab yang ada biayanya, tidak apa-apa, kita sediakan sarana itu. Nah, tapi itu jika dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan, nggak perlu juga. Tergantung di dalam proses konseling itu. Jadi, untuk tindakan, ya, yang poin kedua ini, dukungan itu pasti, tetapi sarana yang dirasakan perlu diberikan begitu. Kalau misalkan konselingnya kita rasa memang dia tidak membutuhkan itu, ya tidak usah. Gitu. Ya, justru sebaliknya nanti kita akan menganggap, mengecilkan dan meremehkan dia. Ya, nah ini yang mesti kita juga perlu sekali dengan bijak, dengan hikmat Tuhan, makanya perlu dengan doa supaya tidak menyinggung perasaan. Ya, karena orang yang biasanya sedang bermasalah itu sangat-sangat sensitif sekali ya, sangat sensitif. Kita ngomong dengan kelebihan satu kata aja bisa dia punya interpretasi yang beda. Dia bisa punya tafsiran yang berbeda kepada kita. Nah, jadi dalam tindakan ini kita mesti betul-betul hati-hati, sangat hati-hati. Yang keempat adalah tindak lanjut ya. Tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini buatlah jadwal untuk pertemuan tindak lanjut untuk mengetahui perkembangannya ya. Jadi perlu bikin agenda ya, bikin agenda. Nah, untuk jadwal berikutnya ini saudara jangan paksakan waktu saudara nih. Ya. Tanya dia. Ibu kapan mau ketemu lagi? Kapan ibu bisa? Nah, kita tanya. Lalu dia bilang, saya mau ketemu dengan ibu kalau lusa, bisa ya bu? Jangan jawab begini. Coba nanti lihat dulu ya. Urusan saya kan banyak nih. Gitu ya. Dari cara ngomong begini aja nggak enak. Jangankan dia konseling. Saya misalkan sama konselor ada di situ. Ataupun kalau misalkan saya konseling, ya, yang lagi konselor, itu udah nggak enak banget ngomong. Begitu. Oh, berarti kok menjadikan melayani gue nih sebagai sebuah alternatif pilihan lain dong. Begitu. Dia akan menganggap, oh berarti ya cuma sekedar kegiatan-kegiatan biasa aja ini mah begitu. Ya. Jadi tolong dibuat waktu schedule supaya kita juga bisa bagi waktu kita ya. Nah, bagaimana kalau misalkan konselornya itu tidak bisa kalau misalkan di hari itu. Kalau misalkan hari itu nggak bisa, kan kita tahu jam kita sibuknya kapan. Kayak saya misalkan hari Selasa, Senin, dari pagi jam berapa sampai jam 12 saya nggak bisa, misalkan kayak begitu. Ya kan kita ngomong, harinya bisa kan Senin, tetapi jamnya aja mundur. Nah, itu perlu disampaikan tuh, ya, begitu. Nah, kalau bisa misalkan kita baru selesai pekerjaan jam 12, jangan ngomongnya jam 1, jangan. Nah, ini yang mesti saya sampaikan, untung saya nggak lupa. Jadi gini, kalau misalkan kita ya selesai bekerja misalkan, atau pelayanan misalkan, selesainya jam 12, untuk kita prepare waktu ketemu dia, kan tadi saya bilang 1 jam aja di awal kita sudah harus sampai tempat konseling. Untuk 1 jam kita berdoa, prepare waktu itu untuk itu tadi yang di awal ya, persiapan awal. Nah itu saja, itu 1 jam. Nah berarti kalau jam 12 memang kita di tempat yang sama, itu nggak masalah, kita janjikan dia jam 2, begitu. Jangan janjikan dia jam 1, repot. Kadang-kadang dia bisa datang setengah 2, setengah 1. Nah kita jam 12 baru selesai nih, kalau kantornya di situ, kalau kantornya jauh, apalagi model di Jakarta, pelayanannya di Serpong, konselingnya, ya, pelayanan konseling di Serpong, tapi paginya harus ke Jakarta dulu. Kalau sendiri dari Jakarta ke Serpong saja, walaupun lewat jalan tol, kadang-kadang tol macet, itu bisa 1 jam, bisa 1,5 jam, bahkan bisa sampai 2 jam, tergantung situasi keadaan di jalan tol. Nah, ini yang harus cermat kita, menggunakan manajemen waktu. Jangan sampai manajemen waktunya ini juga nggak bagus. Karena kalau nggak bagus, kita akan telat terus. Gitu. Dia udah datang duluan. Nah, ini nih, yang makanya kita mesti atur waktu begitu. Ya, hitung 1 jam sebelum kita harus datang duluan. Setelah 1 jam, baru kita mulai proses konseling. Nah, kalau dari jam 12 misalkan, saya dari Jakarta mau ke Serpong, berarti jam 12 itu kurang lebih 1 jam dipakai untuk perjalanan. Nah, dari 1 jam, jam 1 sampai jam 2 adalah persiapan, nah berarti sekitar jam 3, begitu. Lebih aman, begitu, ketemunya. Nah, itu bisa diatur kayak begitu. Ya, ini sebuah gambaran aja.
Tapi untuk teknis waktunya kan tergantung kepada konselor masing-masing, kepada ibu dan bapak semua. Yang kedua, buatkan catatan singkat mengenai hasil pertemuan. Sampaikan, Bu, kita sudah membahas hari ini tentang beberapa hal yang saya catat. Yang pertama, Ibu tadi berbicara tentang ini, tentang ini, tentang ini. Nah, itu sampaikan lagi ke dia. Untuk apa? Mengingatkan apa yang sudah dia sampaikan. Kalau kita nggak ingatkan, seringkali dia akan mengulangi cerita yang sama. Inilah yang menyebabkan kenapa konselor selalu mengeluh. Selalu bercerita kepada teman-teman kos ini, bosan banget ketemu itu ibu. Setiap ketemu ceritanya itu lagi. Ya elah diulangi lagi. Lu bayangin aja, ke satu kita bosan. Yang kedua, emang waktunya kita cuma itu doang. Nah, itu. Kenapa? Karena itu tadi, ya kita juga nggak menyimpulkan dari hasil itu apa yang sudah dia sampaikan buat kita. Nah, waktu kita sampaikan sebelum kita menutup pertemuan hari itu, jadi dia udah tahu, oh iya saya sebagai konselor sudah bicara soal ini ya. Nah, dia akan berpikir dan dia akan ingat tuh, besok saya harus ngomong yang ini lagi berarti. Nah, itu. Jadi makanya nggak menimbulkan masalah di pihak konselor dengan cara tadi itu. Ibu ini ngomong itu lagi. Nah, ya, itu untuk mencegah hal itu. Kemudian melayani dan memberikan nasihat. Ya, pemberian nasihat. Tetapi lebih lagi untuk membimbing ke arah keutuhan manusiawi ya. Ya, iyalah dalam hal ini sudah pasti ya. Yang kedua, maka proses bukan yang kedua, lanjutannya. Maka proses konseling demi pertumbuhan itu tidak sesederhana seperti yang diduga. Artinya jangan mengecilkan, ya, jangan mengecilkan hasilnya kita sudah tahu gampang lah besok sudah ketahuan lah hasilnya begini. Jangan, karena dia nggak tahu ketika ini masalah ini cerita hari ini, besok mungkin ada lanjutan yang lain. Gitu. Jadi jangan sampai salah diagnosa, analisa, ya masalah. Maka untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif haruslah diketahui antara lain, jangan terburu-buru dengan tidak mengikuti prosedur konseling tanggung jawab, ya. Nah, prosedur konseling tanggung jawab tadi yang saya ngomong, ya, artinya cepat-cepat kasih masukan, kasih nasihat, ternyata ada sambungannya, gitu. Kemudian yang kedua, jangan memaksakan seorang konselor untuk mengikuti apa yang disarankan seorang konselor. Nggak bisa, berkali-kali selalu saya ingatkan. Ini di dalam teknis juga sudah disampaikan, di dalam penerapan, ya, tahapan-tahapan kita memulai konseling ini diingatkan lagi, ya. Jadi jangan memaksakan kehendak kita untuk si konselor itu mengikuti apa yang kita inginkan. Kemudian yang berikutnya, jangan terlalu banyak melibatkan diri dengan perasaannya sendiri dalam masalah atau persoalan. Ya, masalah ini siapa nih? Jangan terlalu banyak melibatkan diri dengan perasaannya sendiri dalam ataupun persoalan. Artinya gini, kalau misalkan ada kesedihan-kesedihan yang diungkapkan begitu ya, jangan kita bawa orang itu masuk ke dalam kesedihan yang lebih dalam lagi. Jangan begitu. Bagaimana dengan si konselor? Ketika kita merasakan satu kesedihan yang sama, kita mau netikkan air mata begitu. Boleh nggak sebenarnya? Bisa saja kita menetikkan air mata sebagai sebuah empati. Itu nggak bisa dibohongi begitu. Tetapi jangan paksakan, seakan-akan kita berempati begitu. Sebenarnya itu masalah yang seharusnya konselor nggak boleh menetikkan air mata. Tetapi menetikkan air mata juga begitu. Nah, ini ada hal-hal yang memang itu tadi ya. Jangan terlalu banyak masuk ke dalam perasaan-perasaan begitu. Ya, perasaan-perasaan itu perasaan-perasaan yang tidak penting begitu, didramatisir begitu perasaannya. Ya. Yang berikutnya adalah jangan terlalu banyak melibatkan ya. Yang bawahnya adalah yang berikutnya, selalu harus memegang rahasia, ya. Hari ini hasilnya apa? Rahasia itu tertutup dan yang hanya tahu hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Dan si konselor itu. Ya, orang lain nggak perlu tahu. Ya, biarkan itu Anda yang tahu, Anda yang dengar, Anda yang berdoa kepada Tuhan, Anda yang sampaikan ini kepada Tuhan, hikmat Tuhan yang seperti apa yang Tuhan akan berikan kepada saya untuk saya bisa menyampaikan apa yang sudah disampaikan ini sebagai sebuah rahasia buat saya, dan saya harus berbicara soal apa dan dari mana saya harus mulai. Nah itu. Kalau misalkan Pak, bagaimana rahasia ini kan nggak boleh diketahui orang. Nah, Bapak, Ibu bisa ngomong ke konselor lain tanpa menyebut nama. Misalkan ada Bapak X, misalkan ada Ibu Y, begitu. Kasusnya seperti ini, bagaimana kamu? Ya, nah itu. Yang berikutnya, jangan mencoba menangani apa ini? Sebentar ya, saya pindahkan dulu. Jangan mencoba menangani semua persoalan. Nah, kan konselor, Pak, kok nggak boleh menangani semua persoalan? Betul, menangani persoalan itu jangan dirangkum jadi semua persoalannya
ya, kemudian dianalisa masalahnya secara global, kemudian disampaikan kepada si konseli. Tidak. Jadi persoalannya harus dilihat satu persatu dulu, ya, dilihat. Jadi jangan langsung dirangkum gitu. Nah, nanti setelah satu persatu persoalan, kita tahu titik-titiknya apa yang disampaikan. Nah, kemudian apa yang kita mau sampaikan, nah rangkumannya itu kita boleh rangkum. Jadi per setiap masalah ya, setiap masalah atau persoalan. Nah, saya pikir ini waktunya masih 10 menit lagi, 19.50. Oke, saya lanjut saja ya. Nah, ciri-ciri dalam konseling, yaitu suatu bentuk wawancara. Karena kita ngobrol kan, tatap muka, one by one, ya, heart to heart kita bicara soal itu, tatap muka secara langsung, berbicara tentang banyak hal. Nah, di awal saya pernah bilang, berbahagialah kita ketika ada orang yang datang dan dia menjadi konseli dan dia bercerita kepada kita. So, apa maksudnya ini? Maksudnya adalah tidak mudah buat orang yang bermasalah itu, dia bercerita tentang masalahnya kepada seseorang. Dan kalau dia akhirnya bercerita dan dia mencari kita, berarti yang saudara harus tangkap, yang saudara harus pahami, yang saudara harus tahu betul, berarti orang itu sangat percaya kepada pribadi kita. Nah, sebagai seorang yang bisa dipercaya, maka kita harus bisa menjaga kepercayaan itu dengan baik. Integritas kita harus teruji, terbukti dengan baik, dan bisa dibuktikan. Begitu. Jadi jangan anggap sebuah hal yang biasa-biasa saja. Ingat, kepercayaan itu adalah sesuatu hal yang penting. Ya, di dalam bisnis juga begitu. Nah, kepercayaan yang kepercayaan yang dia berikan dari konselor kepada konselor, itu juga adalah bagian dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Si konselor ini dikirim oleh Tuhan kepada kita, untuk kita menjadi partner, untuk kita menjadi seorang sahabat di dalam kesusahan saudara kita yang mengalami kesulitan, permasalahan hidup. Nah, bersyukurlah saudara, karena kepercayaan ini adalah suatu kepercayaan yang besar yang Tuhan berikan. Begitu. Satu pekerjaan yang mulia, ya. Kita bisa membawa orang dari satu masalah yang besar, dia bisa menyelesaikan masalah itu, dia bisa mengalami pemulihan, dia bisa kembali hidup normal dalam sukacita Tuhan, dia bisa maksimal melayani Tuhan. Wow, itu keren banget. Ya, memang betul keberhasilan seorang konselor bukan ditentukan 100% dalam dirinya dia, dari dirinya dia bukan. Tetapi ingat, ada faktor Tuhan di sana. Ya, ada faktor Tuhan. Kita ini sebagai alatnya saja. Tuhan persiapkan kita sebagai seorang konselor. Ya, untuk apa? Untuk kita melayani sesama, melakukan hukum kasih. Tetapi di balik itu semua, betul, kita belajar. Tetapi jangan lupa, Tuhan juga melihat hati kita. Jadi ketika kita berhasil menangani satu permasalahan dengan baik, jangan lupa diri. Jangan sombong. Jangan sampai kita menganggap bahwa ini adalah kehebatan kami, kehebatan kita, kehebatan saya. Jangan lupa, ya, kita tidak ada apa-apanya. Bukan kita, semua Tuhan. Ya. Yang kedua, konseling biasanya dilakukan di tempat tersendiri, yaitu bukan tempat ramai. Iya, nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, kenapa kok bukan di tempat yang ramai? Ya nggak mungkin sekarang konseling ya di Kentucky Fried Chicken, orang lagi makan, lagi cerita, wah teriak-teriak, anak lari mondar-mandir sana sini, ada yang nangis. Anda konseling, nyaman nggak tempatnya? Kan nggak nyaman. Bisa fokus nggak? Nggak bisa fokus. Dan ingat, konseling itu sifatnya rahasia. Apakah ketika orang mau menyampaikan masalahnya mau dengan orang banyak? Yang makan di sebelah, yang makan di belakangnya, makan di depannya lagi, gitu. Tahu masalahnya. Kan ya nggak mungkin begitu. Ya, jadi ini harus dihindari di tempat yang ramai. Yang ketiga, adanya komunikasi yang mendalam antara konselor dan konseli. Jadi bukan sekedar berbicara. Artinya begini, konselor itu yang akan mengarahkan, seperti sutradara. Cut kalau melenceng, begitu. Supaya apa? Supaya alur ceritanya itu jelas. Supaya pembicaraan itu tidak menyimpang. Supaya pembicaraan itu nggak lari. Makanya tadi kenapa tuh poin kedua bilang supaya bukan tempat yang ramai, karena salah satunya begitu. Pembicaraannya akan terpause tuh, akan terhenti karena mungkin ada anak yang nangis. Sehingga akhirnya dia lupa lagi mau ngomong apa.
Nah, ketika konseling itu kan membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi. Saudara, konselor itu juga sama. Dia pun harus punya tingkat konsentrasi yang tinggi, fokus. Udah, walaupun hari ini ada tas branded, saya 50%, konselornya wanita, nggak usah pikirin tas branded. Konsentrasi dulu yang tinggi nih, fokus yang tinggi kepada apa yang disampaikan oleh konseling. Urusan tas mah belakangan, ya urusan tas. Ya, pokoknya udah fokus ini dulu karena ini jauh lebih penting daripada tas, ya. Di mata Tuhan tas itu kan sesuatu yang sementara yang tidak berkaitan dengan kekekalan, ya. Yang ini jiwa manusia nih berkaitan dengan kehidupan di kekekalan nanti termasuk diri kita juga begitu di kekekalan yang menentukan. Nah, jadi itu ya, tolong tingkat konsentrasi yang tinggi ya supaya ngomongnya nggak ngaco, nggak melebar sana sini. Saya lihat jam dulu nih ya. Ambil lihat takut tidak sejam, mau 36 menit lagi. Yang keempat, bukan hanya pemberian nasihat. Oh, kok gitu Pak? Bukannya konseling pemberian nasihat? Nah, ini makanya ya, makanya tidak melulu nasihat. Tetapi apa? Informasi. Nah, informasi-informasi itu berkaitan dengan membuka wawasan dia nih. Kalau dia orangnya batu banget nih, ya, orangnya itu bertahan banget, sifatnya defensif banget, udah kekeh dengan pemikirannya dia seperti itu, kita perlu menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan proses konseling itu. Begitu. Informasinya apa? Gitu. Misalkan kalau ibu betul-betul bertahan, ya, ibu bersikeras dengan keinginan ibu mau pergi tinggalkan anak, gitu, tinggalkan suami, ya. Ibu ingat nggak ada kisah, ada informasi ya, misalkan cerita di koran ataupun ya mungkin dari media, dari WA begitu, tentang kisah yang seperti ini. Jadi ingatkan lagi. Nah, jadi informasi itu penting, begitu. Kemudian atau saran walaupun hal itu kadang diperlukan. Ya, boleh saran ya, tapi sarannya itu jangan terlalu panjang, namanya saran ya. Kalau panjang namanya bukan saran itu, ya, novel atau cerita. Ya. Kemudian yang kelima, tanpa paksaan. Karena ini akan mengakibatkan perlawanan dan rasa terpaksa dari konseling yang menjadi hambatan dalam proses konseling karena konseling tidak akan terbuka, ya. Jadi nggak bisa paksa memaksa. Kemudian yang berikutnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Konseling yang efektif tidak akan terjadi apabila konselor menerima konseling sambil mengerjakan sesuatu, ya. Dia sambil ngomong, ibu ngomong aja ya, saya sebentar sambil lihat catatan khotbah ya, saya sambil buat catatan khotbah, iya. Terus bu, terus iya bagaimana bu? Ya, ya ngomong ya gitu, terus saya terus ngomong, nggak bisa. Atau sambil main handphone, ya saya kamu gimana tadi saya? Oh iya begitu ya. Nanti aku mungkin pulang agak malam nih saya kayak begitu. Nanti kamu jemput aku di sini aja jam segini ya. Begitu. Dan nanti baru kita pergi ya nanti ya. Nanti makan malamnya kamu sudah pesan duluan aja ya. Gitu. Bisa bicara soal makan malam orang aja lagi bahasa Arab gitu. Dan yang ini sedang kamu layani begitu. Ya. Jadi makanya di dalam teknis juga sama kan dikasih tahu ya. Jauhi itu ya hal-hal yang membuat kita seperti sibuk sendiri begitu ketika orang lain sedang berbicara. Secara etika juga itu tidak masuk di dalam tata etika yang baik ya, tata kesopanan yang baik. Kemudian ada kepercayaan antara konselor pada konseli atau maaf, ada kepercayaan antara konseli pada konselor. Ya, itu ya, lama-lama ketika ada emosi yang diungkapkan, kemudian ada feedback, kemudian ada masukan-masukan, kemudian ada lagi tanggapan, reaksi. Nah, di sanalah terhubung satu hubungan yang berkaitan dengan kedekatan. Yang berikutnya ada sikap yang tulus dalam membantu dan bekerjasama antara konselor dan konseli. Ya, ya ketulusan ini penting. Maksud saya jangan suka beda-bedakan. Ya, jangan suka membeda-bedakan siapa sih yang kita layani konselinya. Kalau dia anak pejabat misalnya, beda tuh ya penanganannya begitu, cara nyambutnya beda. Nah kalau kita mulai ada perbedaan satu dengan yang lainnya, nah kita bukan melayani dengan cara yang tulus. Karena siapapun juga yang datang, sorry, yang embel-embel status apapun juga nggak berlaku di hadapan kita. Pak, dia anak jenderal bintang 4 tuh Pak. Nggak peduli mau jenderal bintang 4 ya. Kita nggak lihat status, ya status tidak menentukan di dalam proses ini dan tidak bisa mempengaruhi di dalam proses konseling begitu. Jangan pikir punya jabatan, punya pangkat kemudian mempengaruhi kita. Kita 100% begitu dengan kemampuan kita
dengan cara kita menyambutnya begitu sangat luar biasa, berbeda dari yang lain. Nggak boleh begitu, sama perlakukannya. Jadi keadilan itu harus diutamakan. Saya pikir waktunya cukup ya, karena 19.58, karena sesuai dengan kesepakatan berarti saya hentikan sampai daripada ciri-ciri konseling. Padahal kalau kita lihat ini banyak sekali, ya, sampai dengan ini berapa halaman ini? Masih banyak sekali ya, kurang lebih masih ada 10 atau 12 slide. Ya, apakah mau dilanjutkan atau saya cukup sampai di sini? Ciri-ciri terakhir, kalau mau dilanjutkan waktu berikutnya, maka kita akan masuk dalam aspek-aspek dalam bimbingan pastoral. Tetapi oke, ini sampai di sini. Iya, Ya, sudah silakan. Ibu Yani. Ya, shalom. Selamat malam, Pak Dedi, Ibu Ya, selamat malam, Bu Ana. Ani. Iya, ini ada yang mau saya tanyakan di poin yang itu, Pak, yang jangan terlalu banyak melibatkan diri dengan perasaan sendiri. Nah, kalau misalnya orang itu peka sekali gitu, Pak, perasaannya sensitif, jadi dia mudah sekali untuk perasaannya terbawa gitu, misalnya melihat konseli itu menangis itu walaupun berusaha untuk ditahan, itu bagaimana Pak menghadapinya gitu kan? Ya, Ada orang yang peka sekali seperti itu ya Pak. Jadi dia bisa ya, melihat orang menangis saja padahal kagak ngerti kenapa orang itu menangis, dia bisa ikut iya, menangis. Nah, itu bagaimana Pak? Iya, terima kasih. iya. Makanya ada pelajaran tentang analisa perilaku. Analisa perilaku itu adalah bagaimana lawan bicara kita ketika dia mengungkapkan kesedihan dan bagaimana kita belajar tentang respon, gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita adalah orang yang mudah sekali, memang banyak kita lihat begitu ya, kadang-kadang di gereja juga begitu. Ketika penyembahan dia menangis dan sedih-sedih merasakan hadirat Tuhan. Ada satu perasaan damai yang sangat luar biasa gitu ya, bisa seperti itu. Dan bisa juga ketika misalkan dalam proses konseling gitu, dia terbawa perasaan dan akhirnya begini. Dia terlarut sendiri, terbawa perasaannya dia lebih dalam sendiri. Dia lupa begitu bahwa sebenarnya bahwa dia adalah seorang konselor yang dia boleh menunjukkan kesedihan pada saat si misalkan konselor itu menangis. Tapi kadang-kadang konselornya tidak menangis, si konselornya menangis. Begitu. Dia terlalu berperasaan sendiri, terbawa begitu. Nah, ini kadang-kadang ya, tidak semua memang konselor itu punya pemikiran yang sama. Kadang-kadang si konselor itu walaupun tidak menangis, dia lihat konselor menangis, itu mungkin penilaian dia, wah ini orang merasakan kesedihannya dia, begitu, kesedihannya dia. Tetapi kadang juga dia bisa lihat, kok jadi dia begitu ya. Saya kan merasa nggak terlalu sedih begitu. Kok dia merasakan kesedihan sampai begitu. Sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan kepada diri si konselor itu, sehingga respon daripada si konselor itu adalah dia akhirnya berhenti untuk dia mengungkapkan lebih dalam lagi perasaannya dia. Atau bukan perasaan, tapi masalahnya dia. Dia khawatir nanti akhirnya malah lebih membuat si konselor ini bertambah sedih. Begitu. Nah inilah yang maksudnya yang harus dihindari. Begitu. Jadi kalau misalkan kita nggak perlu menangis, ya nggak usah menangis. Tapi kalau misalkan si konselor menangis dan kita merasakan kesedihan dia juga, itu beda kasus. Tetapi jangan sampai kita yang terlalu perasaan banget, begitu menghayalkan sesuatu, seakan-akan kita itu merasakan seperti itu, kitanya menangis, gitu kan? Begitu. Nanti terbalik, jangan-jangan konselornya ambilin tisu, bu, silakan bu, atau konselornya yang ngusapin air mata sih. Konselingnya itu. Iya. Jadi begitu Bu Aring. Jadi memang ada hal-hal berkaitan dengan itu tadi ya. Itu tadi. Makanya walaupun kita tahu kita ini orang yang mudah sekali terbawa hanyut perasaan kesedihan seseorang, tetapi di dalam sebuah proses konseling bukan ditutupi, tetapi kita harus ikuti ya, sesuaikan dengan keadaan, dengan sikon, dengan respon daripada si konseling tadi. Begitu. Nah, nanti kalau misalkan udah pulang nih, kita mau menangis gitu, boleh. Nah, repotnya begini. Pernah juga ada pengalaman dari konselor bercerita, konselornya ini itu pernah mengalami seperti itu juga. Jadi mengingatkan masa lalu dia, ikut lagi dia menangis. Nah, itu dia Pak. Nah, itu jangan Bu, jangan. Pertama, kita sudah konselor. Masa lalu kita sudah selesai. Kita sudah pulih. Kita sudah meninggalkan itu.
ya, jangan diingat-ingat lagi katanya. Yang berlalu sudahlah berlalu, ya. Sekarang yang kita pikirkan, yang kita fokuskan adalah yang ke depan, yang di depan mata, bukan yang sudah di belakang. Karena di belakang sudah lewat, sudah terkubur, begitu. Nah, jadi jangan sampai kita ikut-ikutan gitu, jangan. Iya, Nanti akan, jangan terbawa. iya, nanti akan mengganggu konsentrasi daripada si konselor itu sendiri. Iya, Jadi, baik. Terima kasih Pak Ya, Dedi untuk makasih, Bu penjelasannya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu, Tuhan berkati kembali. Iya, terima kasih Bu Aling. Dan ini ada Pak Edi ya, silakan. Oh Pak iya, Edi. silakan Pak Edi, shalom. Shalom. Ya, ini kalau saya mau menanyakan, saya pernah Ya Pak. semacam apa ya, diminta bantuan oleh seorang ibu-ibu, itu anaknya itu mengalami depresi, Oh iya. nggak mau keluar rumah, jadi di rumah terus. Ya, dari ibunya itu saya dapat informasi itu anaknya laki-laki itu pernah putus pacar gitu loh, putus cinta gitu. Oh iya. Lalu dia mungkin mengalami depresi berat sehingga nggak mau keluar rumah sama sekali lah. Ini ibunya minta tolong mencarikan semacam konselor gitu ya. Lalu saya menghadap ada kawan itu, seorang konselor itu, saya psikolog tapi dia backgroundnya. Itu saya minta bantuan apakah bisa berkunjung ke rumah konseli untuk memberikan ini ya, kayak konsultasi gitu. Itu dari pihak konselornya menolak. Oh, kalau seperti ini nggak bisa seperti itu. Biasanya kita itu harus konselinya itu datang ke tempat kita. Jadi itu ya mungkin konsepnya itu siapa yang membutuhkan gitu. Jadi yang jadi pertanyaan saya itu apakah memang ada semacam kode etik itu seorang konseli itu yang harus mengunjungi konselornya, bukan maksudnya kita kalau sebagai konselor nggak boleh kita misalnya diminta berkunjung ke rumah konseli atau bagaimana gitu. Ya, itu yang jadi pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Memang di dalam etika konselor Kristen dengan etika konseling secara umum atau termasuk psikolog di dalamnya memang banyak perbedaan Pak. Memang banyak perbedaan. Jadi kalau kita berbicara tentang tadi ya bahwa si konselor itu harus datang kepada psikolognya, ke tempat psikolognya, saya berpikir tidak juga harus begitu. Atau mungkin ada juga psikolog yang memang bisa juga dia datang ke tempat konseling. Jadi mungkin statement saya ini tidak menyudutkan satu case ini secara generalisasi, tidak menyamakan ratakan semua psikolog seperti itu. Tetapi kalau kita lihat dari sudut daripada pastoral counseling, nah kita memang diarahkan untuk itu. Karena ketika anak sudah mengalami depresi, kita harus bisa deteksi. Sebenarnya kalau tadi dia anak ini sudah mengurung diri dalam kamar, misalkan sudah menarik diri dari pergaulan, lebih banyak menyendiri, itu dia sudah masuk dalam tahap depresi. Sebenarnya psikolog yang bisa menentukan sebenarnya dia depresinya jenisnya apa, apakah depresi minor atau depresi mayor, begitu kan? Nah, kalau sudah dapat referensi daripada psikolog dari sisi kejiwaan, nah maka kita enak tuh dapat referensinya, begitu. Sehingga kita bisa tahu, oh depresinya masih masuk dalam kata depresi minor. Nah, kemudian bagaimana penanganannya dari sisi pastoral counselingnya. Gitu. Jadi, kita bisa kerjasama sebenarnya. Jadi sebenarnya, konselor Kristen dengan psikolog bahkan sampai dengan psikiater, itu kita tidak bertentangan. Sebenarnya kita harus saling support, gitu, harus saling dukung. Jadi, itu tidak anti. Jadi jangan sampai juga, kan ada juga nih yang saya dengar, konselor Kristen itu ada anti. Gak mau mereka dengan psikolog, dengan psikiater, ada yang begitu. Itu sebenarnya salah. Kita harus bangun sebuah tim ya, ada sisi-sisi yang memang bagian-bagian mereka begitu. Dan memang tergantung daripada situasi beratnya masalah yang dihadapi oleh konseli, apakah dia perlu ke psikolog atau tidak, atau perlu juga ke psikiater atau tidak. Karena semua orang kan tidak perlu ke psikiater juga. Biasanya kalau ke psikiater itu sudah mengalami gangguan daripada kejiwaan. Nah, jadi kalau di pastoral counseling Kristen, kita boleh Pak, kita boleh datengin ke rumahnya, begitu jemput bola. Nah, kita perlu mendapat informasi dari mamahnya atau orang tuanya, gitu jelas lagi. Tapi ini saya masukkan juga, kalau misalkan kita hanya dengar dari orang tuanya, saya pikir itu betul juga, tetapi jangan lupakan ada faktor informasi yang harus kita dapatkan dari siapa,
Yang pertama dari sekolahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita perlu dapatkan lagi informasi dari siapa? Dari teman dekat si anaknya. Yang cowok, karena cowok kan, teman dekatnya siapa? Kita perlu dapatkan. Kenapa sih awalnya begitu? Nah, yang keempat, kita bisa datangi si wanita. Si wanita itu, ya, yang menolaknya dia. Kata-kata apa yang sudah dirontakkan kepada si anak ini? Ya, kata-kata apa mungkin yang menyakitkan si anak ini? Atau ada tindakan-tindakan tertentu nggak dia sengaja memanas-manasi dengan pria lain sehingga menyebabkan si anak ini tidak bisa menerima begitu. Nah, ini harus tahu. Jadi ketika kita mau memulihkan anak ini, maka informasi yang kita dapatkan tidak bisa hanya 100% daripada si ibu. Begitu. Jadi harus libatkan informasi daripada itu tadi yang saya sebutkan. Jadi boleh Pak, konselor Kristen di dalam pastoral konseling datengin, itu harus wajib, saling kunjungi, saling mengunjungi. Itu kan pelayanan visitasi ya kalau di dalam gereja ya, begitu. Jadi itu boleh ya. Jadi memang etikanya ada. Nah, nanti kita belajar etika-etika itu ada ya, etika konselor Kristen tuh. Jadi itu Pak Edi. Makasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Unmute Pak, di-unmute Pak Edi. Di-unmute Pak Edi. Oh ya, Ya, terima kasih silakan. Pak pencerahannya Pak. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Tuhan berkati Bapak. Iya. Baik, masih ada yang mau bertanya atau mau lanjut? Tidak ada, kita lanjut ya. Lanjut ya. Oke, baru 2015 nih, mantap nih, saya demen nih. Ya, silakan. Oke, kita akan lanjut kepada tahap berikutnya. Nah, ini kita masuk di dalam aspek-aspek di dalam bimbingan pastoral ya. Nah, ini ada ahli ya mengatakan bahwa beberapa prinsip bimbingan untuk memecahkan masalah-masalah atau macam-macam persoalan ada beberapa hal. Antara lain, satu, nah jangan mendengar sepihak saja. Tadi saya sudah sampaikan itu ya. Nah, selalu kita sebagai seorang konselor nih Bapak Ibu, ketika kita mau cari informasi yang valid ya, jangan dari satu sumber. Carilah sumber-sumber lain yang ada relasinya atau korelasi dengan si konseling. Begitu. Jadi kita perlu cari itu ya, kemudian kita gali informasi sebanyak-banyaknya dari satu sumber, dari narasumber. Nah, narasumber 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian data itu kan kita dapatkan, kita kumpulkan. Ya. Tentunya bagaimana caranya? Ini sama ya, ketika kita menggali informasi bukan daripada konseling, tetapi kita dari pihak yang lain, ya, kita perlu juga merekam, Pak. Perlu merekam. Nah, biasanya ada yang dibikinkan verbatim ya, tapi nggak perlu pakai verbatim. Kita dengar aja sudah cukup, ya. Kita sudah dengar sudah cukup. Karena yang verbatim ketika sudah menjadi bentuk tulisan, ya mereka akan kasih stabilo tuh. Oh, ini gitu. Nah, kalau yang sudah terbiasa, ketika mendengar saya dia tahu, oh ini satu, dia catat, oh ini dua, gitu ya. Tetapi itu kebiasaan. Jam terbang akan membuat dan memampukan kita. Jadi tidak ada seorang konselor masih belajar atau tahap pemula atau tahap awal, dia menguasai ya observasi masalah dan mendapatkan poin-poinnya dengan cara menggali informasi dari yang bersangkutan. Ya siapa-siapa saja gitu. Enggak, jam terbanglah yang membuat kita semakin hari semakin bisa gitu, mampu ya, bisa punya kapasitas lebih. Nah, jadi kenapa kita tidak boleh mendengar satu pihak saja? Biasanya hati-hati, ada pihak yang salah mencari pembenaran dan dia ingin mendapatkan dukungan. Nah, kita menghindari sesuatu yang salah dianggap menjadi sebuah pembenaran, kemudian kita dukung. Nah, kalau ada yang seperti ini, maka sebagai seorang konselor, kita sedang melanggar daripada etika di dalam konseling, yaitu kita hanya mendengar satu pihak saja. Nggak boleh, ya. Jadi, kita harus kumpulkan itu tadi. Ya, informasi dari pihak-pihak yang terkait, data-data yang jelas, yang ngomong ini siapa, begitu. Perlu nggak misalkan masalahnya di dalam rumah tangga, di sana ada satpamnya, ada pembantunya, ada sopirnya, begitu.
Ya, dianalisa. Orang ini dekatnya dengan siapa? Kalau dia anak, dekatnya dengan sopirnya, berarti sopirnya perlu ditanya. Pembantunya hanya sebagai informasi pendukung saja. Tapi informasi lengkapnya dari siapa? Dari yang lebih banyak bersama dengan si anak. Begitu. Ya, kalau misalkan masalah perceraian, suami dan istri yang akan mau bercerai, jangan dengar dari pihak, walaupun dia perempuan, gitu, yang mengatakan bahwa ini saya sebagai korbannya. Tetapi ingat, tidak selalu ya menjadi korban tanpa ada sebab juga kan. Nah ini harus kita cari lagi dari siapa? Ya, dari suaminya, gitu. Oh suaminya bilang seperti ini. Nah oke, nanti kita tampung tuh ya cerita-ceritanya dia. Kalau belum punya anak bagaimana? Yang bisa ditanya belum punya anak. Tapi kalau punya anak boleh ditanya. Nah itu ya. Jadi itu. Yang kedua mencari penyelesaian berdasarkan Alkitab. Nah, ini kita mulai masuk bimbingan di dalam Alkitab ya. Yang mana yang kita mau pakai? Kitab apa yang menjadi dasar? Masalah apa begitu ya? Nah itu ada tuh ya. Khusus satu buku berkaitan dengan misalkan eh, keputusasaan apa begitu ya. Kemudian karena perzinahan atau perselingkuhan apa ayatnya? Ada. Nanti itu ada ya. Kita nanti bisa dapatkan, kita bisa bahas atau kita bisa sampaikan itu. Kemudian yang ketiga, dosa harus diakui. Nah, kalau ada dosa jangan ditutupi. Nah, jadi harus diakui, selain minta ampun kepada Tuhan, boleh juga. Kan Alkitab berkata, hendaklah engkau saling mengaku dosamu supaya engkau sembuh. Di dalam kitab Yakobus, nah, ya, doa orang benar, jika dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Gitu. Nah, jadi harus diakui. Oh iya, diakui tidak hanya di mulut, tetapi dinyatakan dalam bentuk sikap, ada rasa penyesalan di sana. Bagaimana Pak kalau misalkan konselingnya, dia mengakui dosa, tetapi dia tidak ada penyesalan. Nah, stop dulu di situ. Stop dulu, ya. Cari tahu dulu kenapa dia nggak menyesal. Nah, begitu. Kalau misalkan ada satu perselingkuhan yang tidak disengaja, misalkan begitu ya. Ya namanya laki-laki begitu ya. Dia nggak sengaja tuh, nggak bermaksud. Tetapi karena keadaan sampai akhirnya, ya terjatuh juga begitu. Nah, tetapi dia ada penyesalan, banget penyesalan. Begitu. Kan kelihatan. Gitu. Nah, kalau yang nggak ada penyesalan, nah, coba cari tahu, stop dulu di situ. Jangan langsung percaya tuh ya. Oke, dia mengakunya itu berarti hanya lip service saja, nggak dari hati. Karena repot, dia akan kembali lagi tuh ke masalah-masalah yang itu, ke dosanya itu. Ya, jadi dosanya kemungkinan hanya diakui, tetapi dia tidak mau lepaskan. Orang lain diampuni, ya. Jadi ampuni juga kalau misalkan dosa perselingkuhan, pertama harus minta maaf, minta ampun ke siapa? Pasti utamakan Tuhan dulu. Ya karena yang memberikan pengampunan itu Tuhan. Terus yang kedua, orang yang disakiti, selesaikan itu, ya, minta ampun begitu. Ya. Kemudian ganti rugi kalau misalkan salah. Kalau misalkan ada sesuatu yang berkaitan dengan kerugian material, misalkan ada benda-benda mungkin ya, mungkin ada kerusakan-kerusakan apa yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, kehilangan atau kerusakan, yaitu harus disesuaikan dengan sesuatu nilai yang yang mengalami kerusakan tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, mengajak sikap dan cara yang baik. Ya, jadi yang keempat ini ya mengajarkan bagaimana cara sikap dan cara yang baik itu berkaitan dengan apa yang harus diutarakan, apa yang harus disampaikan, apa yang harus diselesaikan, ya, bagaimana cara menyelesaikannya, ya, dengan cara apa menyelesaikannya, apakah mempertemukan dengan waktu yang singkat antara kedua belah pihak, atau kita menyelesaikan dulu satu pihak, kemudian baru kita pindah ke pihak yang kedua, dan kemudian selesai dengan pihak yang kedua, baru kita pertemukan. Jadi kadang-kadang di dalam pelayanan pastoral konseling ya, dengan cara kita mempertemukan langsung kepada orang yang bermasalah itu justru akan memperuncing masalah, akan saling tuding, akan saling kotot-kototan begitu. Belum bisa saling menerima. Jadi perlu dibukakan pengertian ya daripada si konselor. Nah, caranya bagaimana? Mengajarkan kepada dia nilai-nilai ya, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai seperti yang diharapkan di dalam pastoral konseling itu seperti apa gitu. Jadi dia dengar dulu, dia pahami dulu, dia tangkap dulu, kemudian baru dia putuskan. Nah, ini kan butuh proses, begitu ya. Nah, jadi itu aspek-aspek di dalam bimbingan konselor. Nah, mengajar sikap ini juga kembali lagi, konselornya itu yang harus menjadi teladan, menjadi contoh, ya. Dia harus menunjukkan kewibawaan daripada seorang konselor.
karismanya ya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang konselor yang memimpin masalah ini, yang membantu menyelesaikan masalah ini. Contoh di pengadilan, hakim yang cengak-cengir, nggak berwibawa begitu. Ya itu kan memunculkan sebuah kehilangan kewibawaan yang berkekuatan hukum, ya seperti itu. Ya orang akan meremehkan, akan merecehkan begitu. Orang akan menilai sesuatu yang tidak punya ketegasan begitu. Nah, konselor begitu. Jadi dia harus menunjukkan sikap ya, etika, attitude ya yang baik kepada si konseli. Nah, itu aspek-aspek di dalam beberapa soal konseli. Maksudnya di sini gini juga. Seorang konselor tadi saya bilang, ketika dia mau jadi seorang konselor, syarat utama dia harus orang yang sudah dipulihkan dari masa lalunya. Jadi itu. Kalau dia nggak dipulihkan dari masa lalunya, bagaimana dia mengajar dengan sikap yang baik? Nggak mungkin bisa, ya, nggak akan mungkin bisa. Dia akan terbentur dengan dirinya sendiri. Itu bisa berbalik, ya. Iblis bisa serang balik dia tuh. Lu mau jadi konselor, lu sendiri aja masih punya musuh, lu sendiri aja masih belum bisa memaafkan orang tua lu yang di kampung. Nah, gitu. Berikutnya, dampak negatif, ya, dampak negatif bagi anggota jemaat bila tidak dilibatkan dalam pelayanan. Nah, sekarang kita kembali karena ini berbicara tentang pastoral atau penggembalaan, ya. Maka sudah pasti seorang pastor atau seorang gembala, dia juga adalah seorang konselor. Harusnya seperti itu. Nah, belajar teologi, tahu tentang doktrin, ya, mengerti tentang dogma, tahu tentang sejarah gereja, tahu tentang banyak hal yang berkaitan dengan pelayanan, ya. Bukan sekedar itu yang dirasakan cukup, ya, tidak. Seorang pastor, seorang gembala, dia juga adalah seorang konselor. Ya, ingat Tuhan Yesus adalah konselor agung. Kita belajar dari dia. Ketika ada perumpamaan dia adalah sebagai seorang gembala domba, ya, ketika ada satu domba yang hilang, itu dia cari. Dia cari. Kemudian ketika ditemukan domba itu tersangkut di tebing, maka dia berkorban, jemput bola untuk dia turun tangan, ya, ke dalam lembah itu untuk menarik domba itu supaya domba itu tidak jatuh ke dalam jurang dan akhirnya menemui kematian. Lihat, pengorbanan seorang pastor, seorang gembala itu seperti itu. Ya. Nah, sekarang repotnya ada gembala dua tipe. Apa yang di Alkitab katakan itu terbukti sekarang. Ada gembala upahan, satu ada gembala asli. Bagaimana kita bisa membedakan itu? Gembala asli, ini saya berani mengatakan ini ya, apa gini lah. Ya. Buat kita nih yang gembala-gembala, kembalilah introspeksi diri hati Anda. Ya, Anda ini hamba Tuhan. Anda ini orang yang ditunjuk dan dipercayakan oleh Tuhan. Orang-orang yang mendapatkan kepercayaan yang sangat-sangat luar biasa dari sekian banyak orang ditunjuk menjadi seorang gembala. Lihat hati saudara hari ini. Kalau saudara hari ini, ya, ini bukan sebuah penghakiman, tetapi sebagai sebuah sesama hamba Tuhan saling mengingatkan. Bagaimana kita bisa tahu seorang pastor itu adalah seorang konselor? Adalah perhatian dia terhadap jemaat. Kalau perhatiannya dia kepada jemaat hanya mau duitnya doang, nah bertobatlah, ya. Jemaat harus sadar, ini the real pastor atau imitasi pastor, begitu. Ya, karena kalau imitasi, dia hanya mau materi dari apa yang Anda miliki. Pak, Bapak kepahitan ngomong begini. Bukan, saya melindungi jemaat. Supaya kenapa? Supaya kita akhirnya bisa mengerti yang digembalakan betul-betul ya dengan hati, ya dengan tanggung jawab kepada Tuhan, dengan orang yang menyamar sebagai pastor ya, tetapi mengguntingi bulu domba dan menjual bulu domba itu untuk kepentingan pribadinya dia. Begitu. Kita harus tahu, jemaat, belajarlah Anda untuk cerdas, belajarlah Anda ya, ketika Anda semakin belajar, Anda harus bisa lihat. Kelihatan banget. Masa ke hal-hal yang palsu saudara tidak bisa lihat? Saudara tidak bisa nilai. Kalau saudara dan saya hari ini ada Roh Kudus di dalam diri kita, Roh Kudus senantiasa bisa memberitahukan, ini palsu loh. Begitu. Kamu gak akan bertumbuh loh. Begitu. Hati-hati loh, kamu cuma dimanfaatkan loh. Begitu. Jadi jangan lihat organisasi, jangan lihat label, jangan lihat pengalaman pribadi individu tersebut, pastor tersebut, nama besarnya dan lain-lainnya, tetapi adalah bagaimana kita melihat dan mengukur pelayanannya, orientasinya adalah kepada jemaat.
100%. Melayani jemaat dengan penuh hati. Tidak ada ember-ember macam-macam. Jadi kalau kita lihat konteks daripada pastornya Sri, konselor agung Tuhan Yesus Kristus itu, dia itu berintegritas, begitu. Begitu dia ambil domba itu dari lembah, dari tebing, ya, untuk tidak mati, ya, walaupun dia berkorban untuk itu, ya, dan akhirnya dia bisa dapatkan domba itu, dia bawa pulang kembali, dan dia tahu jemaat yang terhilang itu berapa orang kan dia tahu, yang satu, nggak ada 100 nih misalkan, satu hilang, dia carikan yang satu kan, nggak nunggu 10 dulu, gitu, satu saja berharga, itu delir daripada seorang pastor, seorang pastoral, seorang konselor, begitu. Jadi dia cari, begitu dombanya jatuh ke tebing, kakinya terluka, itu dia rawat. Coba bayangkan seperti itu. Nah, itu ya, seorang konselor harus seperti itu. Begitu. Jadi yang luka harus diobati sama dia. Jangan didiemin. Jangan diam sampai sembuh sendiri, sampai koreng, sampai benana, kaki si domba itu harus diamputasi. Kemudian ketika bulunya makin banyak, diuntingin bulunya dijual. Dan dia mendapatkan uang. Nah, ini yang salah, ya. Saya katakan salah, ya salah aja. Jadi ini yang pertama, jemaat menjadi tidak sehat. Ya, jadi kalau misalkan mengabaikan pelayanan daripada pastoral, masa bodoh, dan mengatakan, oh ini bukan karunia panggilan saya, enak aja kalau bukan panggilan kita. Seorang gembala itu diberikan tugas pelayanan itu lebih lagi, salah satunya menjadi itu. Kalau kita orientasinya, kita berfokus kepada Tuhan sebagai teladan, dia kan sebagai konselor agung, seharusnya kita juga menjadi konselor. Gitu, kita harus belajar. Jangan bilang, saya nggak suka pelajaran begitu, berhenti aja jadi hamba Tuhan. Gitu. Ya, karena yang kita layani ini manusia yang kita layani begitu. Hal-hal yang bersifat dengan kepribadian, karakter manusia, kebutuhan manusia begitu. Ya. Jadi lebih baik begitu daripada berdosa, ya. Bertobat saja lebih dulu. Lebih baik dipulihkan dulu dia. Berhenti sementara jadi gembala, kemudian pulihkan hubungannya dia, masa lalunya dia, baru dia bertobat jadi gembala lagi, uruskan jemaat dengan baik. Buat jemaatmu gemuk, ya, sehat secara fisik, bertumbuh secara jasmani. Nah, gereja menjadi sulit untuk bertumbuh dan berkembang. Ya, semuanya penyakitan semua, Pak. Kan saya ngomong, kuantitas ya, dan kuantitas. Bisa saja sebuah gereja besar jumlahnya, tapi hasil pindah-pindahan. Contoh, terjadi gesekan di gereja A. Luka batin kan dia kan, yang kalah terluka nih, pindah ke gereja lain. Dari gereja lain pindah lagi. Dan di gereja tersebut ketika ditampung dan tidak pernah ada pelayanan-pelayanan berkaitan dengan pastoral konseling dan penanganannya tidak efektif begitu. Dan gembalanya misalkan pemimpinnya dia tidak ambil bagian di dalam pelayanan seperti ini. Saudara bisa bayangkan, mengumpulkan orang yang sakit bertahun-tahun dari sakit ringan menjadi kronis. Coba, orang yang sakit apakah dia bisa bertumbuh? Dia bisa sehat? Enggak bisa, akan terganggu. Orang yang punya sakit kronis bisa mengganggu nggak? Mengganggu aktivitasnya, satu kali dia mau bekerja dia nggak bisa. Orang yang lain sudah bisa selesaikan laporan keuangan, dia nggak bisa. Kenapa? Karena sakit kronisnya itu tidak disembuhkan. Nah, gereja juga begitu. Banyak orangnya, kualitasnya tidak terbangun. Kenapa? Karena tidak ada pemulihan. Karena tidak ada sasaran yang tepat untuk bagaimana bisa menyembuhkan mereka. Begitu. Memang betul, kita nggak tahu setiap mereka datang punya masalah atau tidak. Tetapi setidaknya ada tim yang kita sampaikan, yang kita bisa persiapkan bahwa Bapak Ibu, kita punya tim pastoral konseling, ya, melayani ini dan seterusnya. Kemudian kita juga perlu tahu pindahnya dari mana, gereja mana, gitu kan? Perlu juga cari informasi seperti itu. Tujuannya bukan apa, tujuannya adalah untuk bagaimana kita mau gereja kita menjadi gereja yang sehat, jemaatnya sehat semua. Karena jemaat yang nggak sehat itu kan jadi virus di dalam gereja. Akhirnya bertambah banyak orang-orang yang tidak sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, program-program gereja akan menjadi sangat kecil karena hanya hamba Tuhan dan pengurus saja yang mengendalikan pelayanan kaum awam. Berarti lihat tuh, terfokusnya pelayanannya ada, tetapi SDM-nya sedikit. Ya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan betul. Ya. Jadi kita harus ada perhitungan. Gitu. Tim konselor harus berapa, dibangunnya harus bagaimana, persiapannya seperti apa, praktek penanganannya bagaimana, begitu. Ya, jadi program-programnya ini harus memang tertata dengan rapi, tersusun, ya, sistematis, begitu. Ada manajemen-manajemen yang rapi, ya. Nah ini, dan pelayanan ini tidak bisa memang diserahkan kepada seorang hamba Tuhan saja, begitu. Tetapi memang kita harus melibatkan tim yang lebih besar lagi, ya, lebih banyak lagi. Jadi nggak bisa istilah one man show begitu ya. Kalau saya sih orangnya nggak suka one man show ya. Nggak mau, karena menurut saya kita ini rekan sekerja Allah.
Kita semua adalah sama di mata Tuhan. Kalau kita mau maju, maju semua gitu. Kita mau dikenal, ya kita dikenal, tapi bukan dikenal manusia. Percuma kalau kita dikenal manusia, dipuja-puja manusia, semua media sosial tampilkan wajah kita, tampilkan pelayanan kita, tampilkan khotbah kita, tetapi ujung-ujungnya kita nggak dikenal Tuhan buat apa? Begitu. Kenapa nggak dikenal Tuhan? Karena kita nggak melayani seperti apa yang Tuhan mau. Melayani seperti apa yang kita mau, ya repot. Nah, ini yang hal-hal yang harus sebenarnya bukan diajarin begitu, diingatkan. Kadang-kadang manusia ini gampang kebablasan. Hati manusia itu gampang berubah. Mulut yang diperkatakan belum tentu sama dengan proses waktu yang berjalan. Contoh, mengatakan saya setia kepada istri. Betul, pada waktu pernikahan. Tetapi berjalan proses tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, itu harus dibuktikan. Kadang-kadang orang bisa berubah. Lain di bibir, lain di hati. Betul itu kata lagu. Kenapa? Karena waktulah sebenarnya membuktikan. Berkata setia itu mudah. Berkata sayang itu gampang. Begitu. Tetapi waktu menjalani apakah semudah itu? Biar waktu yang membuktikan. Jadi ketika waktu pertama kali mengucapkan kata setia dan taat, itu harusnya ketika sepanjang waktu sampai garis akhir. Kesetiaan itu diperlihatkan, dipertunjukkan. Yang ketiga, jemaat akan kehilangan kuasa Allah. Saudara bisa bayangkan nih ya. Kehilangan kuasa Allah, gereja kehilangan kuasa Allah. Bisa dibayangkan apa yang ada di hati setiap jemaat. Bagaimana gereja itu ya melayani sebuah persekutuan, melibatkan keunitian antara hamba Tuhan, tim pelayan dengan jemaat. Coba kalau nggak ada kuasa. Coba tuh, jangan dipikir ya, kenapa pelajaran pastoral konseling ini ya orang mungkin ada beberapa yang menganggap tidak penting. Tetapi kalau sekarang ya begitu banyak dibutuhkan. Karena sudah mulai berasa nih, oh ternyata iya. Kalau misalkan ya kita tidak memaksimalkan pelayanan pastoral konseling, dampaknya kuasa Allah itu akan hilang. Wah repot. Ciri gereja itu kan kuasa ya, eksklusia ya, kasih itu dua itu berkaitan dengan ciri itu. Ya agape, kasih agape tentunya ya, eksklusia agape. Nah kalau itu kehilangan saudara, nah saudara bisa bayangkan. Bisa nggak disebut dengan gereja? Ya sama aja dibarat dengan sebuah perkumpulan, bukan gereja jadinya. Nggak ada dampaknya, gitu. Allah yang menyertai mereka pada waktu mereka tidak ikut mengadakan pelayanan pengembala. Nah jemaat akan kehilangan itu. Siapa yang salah di sini? Saya nggak mau menyalahkan seorang figur, ya, tidak mau menyalahkan. Ya, tetapi ini fakta yang bisa menyebabkan akhirnya coba jemaatnya apa yang dimiliki? Nggak ada. Kalau dia kehilangan kuasa, jemaat itu akan ambruk terus, kalah terus di dalam pertempuran, kalah terus terhadap masalah. Yang capek siapa? Pastornya, gembalanya yang capek. Ya, jemaat jatuh lagi. Nggak dewasa jemaatnya. Seiring waktu berjalan, usia semakin tua, kedewasaan rohani stuck. Masih kerdil rohaniannya, masih makan itu tuh kalau bayi bubur, ya, masih makanan-makanan lembek, bukan makanan-makanan keras. Saya lihat jam 2, Bapak Ibu. Oh masih. Lalu jam 20.36. Nah, dampak negatif yang berikutnya ya. Dampak negatif bila hamba Tuhan tidak terlibat dalam pelayanan konseling. Nah, Pak, hamba Tuhan ini apakah harus pendeta? Tidak. Ya, hamba Tuhan ini adalah orang yang sebenarnya dalam hamba Tuhan ini pengertian itu adalah luas. Adalah kita semua, adalah hamba-hamba Tuhan. Ya. Nah, jadi ini tidak hanya dibebankan kepada seorang pendeta. Jadi kalau misalkan jemaat ataupun pengerja ataupun kita nih yang masuk dalam tim pengembalaan mengkoreksi atau menilai negatif ya kepada pemimpin seakan-akan dia tidak mampu berperan dalam pastoral konseling. Nah, sebenarnya kita salah. Karena dampak negatif ini adalah dampak negatif yang sebenarnya dirasakan oleh semua. Ya, dampak negatif yang bisa dialami oleh semua hamba-hamba Tuhan, termasuk juga jemaat sebenarnya. Nah, terutama memang adalah pelayan-pelayan Tuhan yang harus diutamakan di dalam pelayanan ini. Ya, ada beberapa dampak bagi hamba Tuhan yang akan terjadi jika anggota tidak diikutsertakan dan diberikan kepercayaan dalam pelayanan pastoral. Nah, kenapa muncul masalah misalkan dianggap tidak penting pastoral itu? Nah, konseling itu dianggap bukan masuk di dalam bidang pelayanan gereja, tetapi di luar gereja. Nah, ini kurang tepat, begitu.
harus ada divisi atau departemen konseling, harus masuk di dalam struktur yang jelas di bawah pengembalaan. Harus ada ketua bidangnya, harus ada seksi-seksinya, seksi 1, 2, 3, penanganan konseling wanita, konseling pria, konseling anak, konseling remaja, konseling lansia, gitu. Ya, itu harus ada. Nah, mulailah bangun seperti itu. Nah, gereja saya kan masih gereja yang belum banyak jemaatnya, dan memang saya kalau untuk manajemen pembagian struktur organisasi itu sudah ada, tetapi untuk secara per bidang ya, itu kami memang belum menerapkan karena memang masih belum banyak jemaatnya. Jadi untuk yang wanita, yang anak-anak, yang remaja kita masih ditangani oleh tim gembala. Seperti itu. Tapi kalau sudah besar harus bangun seperti itu, dan di dalamnya ada tim-timnya sendiri. Nah, hamba Tuhan akan terlalu lelah karena banyak masalah yang ditangani dari sekian banyak jemaat. Memang nggak bisa ya, dibebankan kepada satu orang semua pelayanan nggak akan mungkin bisa. Sehebat-hebatnya hamba Tuhan, sehebat-hebatnya kita semua nih, Bapak Ibu semua nih, semua hamba-hamba Tuhan di sini, kita ini terbatas. Keterbatasan dalam fisik, keterbatasan dalam waktu, keterbatasan di dalam segala kekurangan kita. Itu nggak mungkin kita bisa menangani semua. Makanya supaya tidak terjadi tumpang tindih, saling mengandel-ngandelin, akhirnya kesel sendiri, ya, akhirnya kita benci sama orang lain, karena kita pegang semua kan, tetapi kita nggak ke-handle. Nah, ini harus dipahami. Hamba Tuhan tidak ada yang hebat. Hamba Tuhan semua pasti banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Justru kalau kita kerja tim, setiap kekurangan kita satu sama lain saling tertutupi, karena kita kerja bersama-sama. Jadi, jangan kita menganggap bahwa saya superior, saya bisa semua. Bertobatlah dari roh kesombongan, supaya akhirnya jangan jadi bumerang buat diri sendiri, dan jadi bumerang buat tim pelayan, bahkan juga jemaat di gereja kita. Jadi harus kita bagi-bagi, begitu ya, training mereka, ya, seleksi mereka. Siapa yang memang punya karunia di dalam panggilan pelayanan konseling, siapa yang punya karunia di pelayanan misi. Panggilan atau tes karunia itulah ya yang kita pakai sebagai sebuah parameter untuk kita menempatkan the right man in the right place, ya. Nah, yang berikutnya dikatakan yang B, bahwa waktu seorang hamba Tuhan untuk fokus pada pelayanan mimbar dan hal-hal penting lainnya menjadi sangat terbatas. Jadi hanya fokus yang utamanya jadi terganggu, jadi akhirnya sangat tidak terfokus akhirnya. Nanti ya waktu-waktunya untuk berkhotbah menjadi sangat minim. Ya, khotbahnya akan menjadi khotbah yang mungkin kurang ya bobotnya. Kemudian pembahasannya juga akhirnya jangan terbatas, bahkan minim ya, bisa seperti itu. Yang C, kesibukan seorang hamba Tuhan yang luar biasa karena harus menangani pelayanan konseling pastoral seorang diri, mempengaruhi kehidupan keluarga. Nah, ini sangat penting ya, Bapak Ibu, selalu saya bilang, kita ini adalah orang yang selalu bersama dengan orang terdekat kita. Siapa itu? Ada suami, ada anak, ada istri, bahkan kalau kita seorang anak, ada orang tua, ada cici, ada pokok, ada dedek. Ya. Nah, jangan lupa, kita boleh menjadi seorang konselor di dalam pelayanan pastoral konseling. Tapi juga jangan lupa diri, bahwa kita pun harus melayani orang-orang terdekat kita. Jadi jangan hanya fokusnya keluar, di dalamnya hancur. Apalagi kalau seorang gembala, pelayanannya jago, ya, tapi ngurus anaknya nggak bisa. Anaknya ada terlibat narkoba, ada yang terlibat kriminalisasi, ya, bisa terjadi seperti itu. Fokusnya hanya keluar, di dalam nggak diperhatikan. Lucu ya, yang dekat nggak kelihatan, tapi yang jauh kelihatan, begitu. Nggak boleh seperti itu. Kita harus melayani yang dekat dulu, bagi waktu buat anggota keluarga kita, ya, atur kesibukan masing-masing. Jangan kita berpikir ketika kita melayani, setiap hari kita melayani Tuhan senang. Tidak, ya, karena Tuhan juga mau kita ada waktu-waktu khusus dengan orang-orang yang Dia kirim bagi kita, yang diberikan tanggung jawab untuk kita menjadi seorang pemimpin kalau suami, menjadi seorang imam, menjadi seorang ayah, yang menjadi seorang pembina rohani, menjadi seorang gembala di dalam keluarga. Ya, itu yang harus kita utamakan.
Jangan akhirnya di dalamnya koslet, dalamnya rusak, kita mau keluar, orang ogah juga. Ya, dia mau nasehatin kita. Ya, dia mau melayani kita. Nah, anaknya aja berantakan, hancur lebur begitu. Nah, kehidupan anaknya aja begini begitu. Nah, jadi batu sandungan. Nggak bisa juga. Nah, jadi jangan lupa ya, aturlah waktu kesibukan. Berikan waktu kita. Coba kita berhitung, waktu kita dikasih 24 jam dikalikan 7 hari. Kemudian berapa banyak waktu kita pelayanan keluar di dalam 1 minggu. Dan berapa banyak waktu yang kita berikan satu buat anak kita. Berapa jam dalam seminggu. Berapa jam waktu yang kita berikan buat suami kita sebagai seorang istri. Suami, apalagi kau sibuk dengan urusan, kau ikut geng motor, itu klub motor gede, kau ikut klub sepeda, kau ikut lagi klub badminton, kau ikut ini itu segala macam, kau banyak tinggalkan keluarga. Ya, bertobat. Jangan sampai akhirnya terjadi sesuatu, pelayanan kita yang kita bangun, rumah tangga yang kita bangun hancur berantakan. Jadi saling introspeksi diri, mari kita bangun kebersamaan, keunitian di dalam keluarga terlebih dahulu. Ya, ayo kita bangun mentalitas keluarga, pembentukan karakter anak kita, dan membangun kerohanian anak-anak kita. Mesbah keluarga harus ditingkatkan di dalam keluarga. Barulah kita bisa jadi teladan, jadi contoh keluar, kita menjadi pastoral konselor, pastoral konseling yang bisa berkenan. Tuhan juga dimuliakan lewat kehidupan kita, kemudian juga berefek dan berdampak yang positif buat orang lain. Jadi ini hati-hati, bisa punya dampak yang negatif. Pelayanan konseling kita akan menjadi batu sandungan kalau kita membagikan waktu kita buat orang terdekat. Saya stop sampai di sini Bapak Ibu ya. Sudah 24.5. Berarti materi kita berakhir di sini ya. Oke, ada pertanyaan. Hari ini sangat bagus ya buat kita semua, karena buat kita ini jadi memahami tahap-tahap konseling itu. Tadi di awal udah dikasih tahu oleh Pak Dedi, seorang konselor itu harus menyediakan waktu yang terbaik ya, mempersiapkan diri istilahnya ya Pak ya. Betul, Ibu. Ya, dalam doa, dalam pujian, di dalam penyembahan, supaya hadirat Tuhan, hikmat Tuhan. Ya, jadi waktu kita memberikan diri kita untuk konseling itu betul-betul ada kuasa Roh Kudus ya, yang ada kuasa, benar sih. Betul. Nah, saya mau membicarakan hal ini Pak. Saya memang ada konselor berapa orang ya, yang saya alamin. Memang ini adalah di materi pelajaran saya dulu tuh juga dikatakan harus dibatasi, ya jangan over gitu. Ya, nah, sebagai konselor mestinya dia harus sebagai konselor, dia nggak bisa multitasking ya. Kalau multitasking itu akhirnya terjerat waktunya gitu. Nah, yang saya alami saat ini untuk orang-orang yang saya konselor, karena saya terlibat di dalam Zoom Sema Adonai ini, sehingga waktu saya untuk konselor itu nggak semaksimal seperti yang saya berikan dulu kepada mereka. Mereka juga bertanya, ada apa Bunda? Kenapa Bunda ini? Saya bilang, aduh Bunda sibuk banget gitu loh, karena ada acara di Sema Adonai gitu ya. Terus akhirnya saya melihat itu losing trusting, ada kehilangan kepercayaan ya Pak ya. Jadi dia mungkin dengan jarak yang antara saya dengan mereka itu akhirnya ada gap itu yang membuat. Nah itu saya tahu itu kesalahan saya karena saya waktunya tersita dengan yang lain. Ya. Nah itu menurut Bapak bagaimana tuh Pak? Iya, pertama Bu, tentunya kita tetap menjalin relasi hubungan ya. Tentunya nggak apa-apa sih kalau kita mengatakan say sorry sebenarnya untuk waktu yang sudah lewat, supaya biasanya gini, kalau ada sesuatu yang pernah terjadi, tidak ada ucapan say sorry gitu, biasanya ada yang sesuatu yang mengganjal, yang belum beres. Jadi kadang-kadang kalau untuk membangun kedekatan agak sulit seperti dulu gitu. Tapi ketika ada say sorry itu bisa terbangun, bisa pulih kembali hubungan dekat. Dan memang kita mesti sampaikan satu alasan yang memang bisa diterima. Tadi masalah kesibukan. Nah, bagaimana sekarang dengan kesibukan Ibu sekarang? Tentunya Bu, kita mungkin menangani konselor itu juga jangan terlalu banyak. Begitu. Disesuaikan aja dengan waktunya kita. Walaupun misalkan ada yang datang kepada Ibu atau kepada saya misalkan, Pak, saya perlu dong mau
konseling, saya mau cerita tentang banyak hal yang saya alami sekarang. Ya sudah, itu saja Bu. Kalau misalkan ada yang lain yang mau datang kepada kita, minta nasihat, petunjuk dan seterusnya, boleh kita layani, tetapi kita bilang, boleh nggak masalah kamu ini sambil saja juga ikut, tapi juga ada yang menangani lebih lagi karena mengingat waktu. Gitu. Jadi jangan kita yang satu belum selesai, yang satu lagi datang misalkan di waktu bersamaan atau besokannya, kita terima juga. Tetapi waktunya kita tidak ada. Nah, itu pasti dua-duanya akan gagal, Bu. Jadi lebih baik satu aja pegang, sesuaikan dengan waktu kita. Begitu. Jadi yang lain mungkin kita bisa serahkan ke tim. Jadi ini yang menurut saya lebih bijak. Tidak mengecewakan dia, tetapi juga memberikan respon kepada dia bahwa saya juga tetap akan membantu, akan mendampingi. Tapi karena waktu dan kesibukan saya juga tidak mau supaya nanti Bapak Ibu menunggu saya dalam keadaan ketidakpastian. Terlalu lama gitu. Betul. Jujur sih Pak, saat ini saya nggak buka lagi yang baru. Jadi yang saya tanganin itu yang lama-lama ya. Jadi tapi ya memang ada satu kayak kebutuhan buat mereka, kayak merindukan ibu induknya ya. Betul Bu. Jadi mereka kepingin curhat, kan kita harus menyediakan waktu untuk mendengarkannya Pak. Betul Bu. Ada itu apa? Memang Mereka Bu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tadi kan ketika kita membangun relasi dari awal, ketika mendapatkan satu chemistry itunya, itu kalau sudah terbangun, itu sulit mereka melepaskan Bu. Dia akan cari ibu, dia akan terus tetap mantep dan merasa enak kalau dia bercerita, berkonsultasi, konseling dengan ibu, mendapatkan masukan, nasihat dengan ibu. Jadi dia nggak akan memang pindah sebenarnya, dia akan ke yang lain, begitu. Nah kalau misalkan ibu pengembalaan di gereja misalkan, sejauh apapun juga, kalau masih sama-sama di Jakarta, ibu pengembalaan di Kelapa Gading, saya di Serpong misalkan, dia akan tetap cari ibu, biarin gerejanya jauh juga. Gitu. Kenapa? Kenyamanan itu tidak bisa diukur dengan nilai uang. Kenyamanan, kedekatan secara emosional itu dia dibatasi oleh jarak, gitu. Sehingga dia akan tetap terus ya ingin selalu bersama, menganggap bahwa ini orang yang tepat, yang paling mengerti tentang saya. Jadi memang kalau orang sudah di dalam proses konseling akan seperti itu, akan menjadi saudara selamanya, Bu. Begitu. Itu indahnya di dalam konseling. Ya, saya dapat memahami kebutuhan mereka, Pak, karena begini, Pak. Saya juga memiliki konselor, ya. Jadi saya percayakan ada 2 konselor saya. Tentunya saya juga mengemukakan apa yang saya rasakan saat ini terhadap konselor saya, kan. Nah, saya juga karena persoalan yang saya hadapin juga, jadi saya jadi mengerti, oh ternyata mereka juga pingin memberitahukan gitu loh, pingin curhat, pingin cari solusi apa yang harus dilakukan. Nah, solusi-solusi itu kan seperti Bapak katakan tadi, di dalam satu titik tuh mereka bimbang, mereka ragu, karena nggak kestabilan emosional mereka, jiwa mereka jadi tergoncang gitu kan Pak. Jadi saya bisa mengerti dalam hal itu. Makanya saya bilang, Tuhan saya pingin bertanya-tanya gitu loh. Kok dengan adanya ini saya tertarik dengan hal yang lain. Jadi Bapak ngerti kan? Dengan ada kesibukannya ini saya tertarik dengan yang lain. Jadi nggak fokus dengan pelayanan yang saya sudah bangun semenjak saya belajar konselor itu. Nah itu Pak. Jadi tahap-tahap itu yang tadi pelajaran yang Bapak itu mereview saya yang pernah saya pelajari di pelajaran saya. Pengalaman ya Bu ya. Betul. Ibu udah langsung udah praktek soalnya. Jadi itu kembali mengingatkan kembali itu kenangan-kenangan indah. Iya. Ya, Pak. Tapi memang sejak dari awal saya gabung di SMA Adonai. Waktu pertama kali saya menyampaikan firman di ibadah SMA Adonai. Ketika saya bicara soal perempuan Samaria, perempuan pada 12 tahun itu saya lihat memang obrolannya ibu ini kayak konselor. Saya ya bukan itu ya. Saya merasa bahwa ada satu kepekaan gitu melihat ibu ini seorang konselor seperti ini. Dari tes talent juga Pak, saya memang terpanggil ke sana. Nasihati ya. Betul. Karena banyak sekali yang dari mentor-mentor saya juga katakan, kamu punya di sana ciri khas. Iya, betul. Kadang-kadang saya bilang saya nggak mampu Pak.
Tapi begitu keluar itu nggak tahu dari mana Pak, sumber itu keluar terus, Keluar. ayat-ayat Itu. keluar terus Pak. Itu Aduh, hikmat, saya Bu. sampai bingung sama diri saya sendiri Pak. Saya Iya. bingung. Bahkan pelajaran yang nggak saya ingat sebelumnya, tiba-tiba Roh Kudus ingatin sama saya Iya, pelajaran itu. benar. Ini jawabannya gitu. Benar. Dan saya kasih solusi. Kayak kemarin Pak, di sini ada salah satu, ya bukan ini. Jadi kebetulan waktu saya yang renggang, jadi kita berbicara di Zoom sini. Dan dia menceritakan bahwa dia sudah lama tidak pernah pergi ke gereja. Dan gimana tuh Ci, katanya gitu ya ke saya gitu. Terus ya saya cuman kasih dia solusi aja. Saya bilang, kamu mau menjadi prajurit Allah, mau jadi ambasador surgawi, ya kamu harus menang, saya bilang. Untuk melawan iblis, kamu nggak perlu tengking-tengking, saya bilang, dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus pergi, nggak perlu. Kita harus jadi pelaku firman aja. Kalau kita melakukan firman, otomatis kita udah injak kepala iblis itu. Kita menang dalam persoalan ini. Nah, ternyata kata-kata saya itu melepaskan dia. Dan saya berkata sama dia, coba kamu bayangkan, kamu berapa tahun sekarang nggak pernah ke gereja, hanya kerja online sejak COVID. Kenapa kamu lakukan itu, sedangkan firman Tuhan mengatakan demikian. Terus saya bilang, bayangkan, kamu pergi ke gereja. Waktu kamu pergi ke gereja, kamu masuk di pintu gereja, kamu beribadah di gereja, disitulah saatnya kamu menginjak kepala iblis. Oh iya, Ci, ya. Oh iya ya, katanya. Iya, saya bilang. Oh iya deh, saya hari Minggu ke gereja, katanya gitu. Nah, itu saya nggak tahu, itu tiba-tiba tuh keluar aja kata-kata itu, Pak. Kadang-kadang saya dulu waktu mau belajar di konselor, saya lagi ini, gimana ya cara ngomongnya ya? Gimana ya cara menyampaikannya ya? Bingung Pak, saya jujur bingung. Iya. Tapi setelah ini saya tahu itu keluar sendiri Pak. Betul sekali Bu. Iya. Ya, coba yang lain, ini nanti ke saya terus. Yang lain coba. Ya ada. Bapak Ibu Saudara, pembelajaran kita malam ini sudah selesai tahap-tahapannya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu kalau ingin untuk belajar lebih lagi, bisa mengulangnya, menontonnya kembali, kemudian mencatat hal-hal yang saya sampaikan. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, bisa disampaikan di pertemuan kita berikutnya. Dan saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, menjadi seorang penasihat-penasihat bagi saudara-saudara kita yang bermasalah, dan memberikan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ya, mari kita berdoa, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan selama 2 jam acara kita malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami sampaikan Tuhan, dengan hati yang bersuka cita di hadapan Tuhan, karena Engkau sungguh sangat teramat baik bagi kami. Ada waktu-waktu khusus kami bersama dengan Tuhan, tidak hanya secara pribadi Tuhan, kami membangun hubungan kedekatan kami dengan Engkau sebagai Allah yang hidup, tetapi juga Tuhan, Kau memberikan waktu bagi kami belajar tentang banyak hal yang mendukung pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, karena Kau sudah mempercayakan kami pelayanan sedemikian rupa Tuhan. Kau sudah memberkati kami, Kau sudah memperlengkapi kami dengan karunia-karunia di dalam pelayanan. Bahkan untuk mengembangkan talenta kami Tuhan, untuk di mana kami boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, biar apa yang kami kerjakan, kami persembahkan buat hormat kemuliaan Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami memulai pelayanan, kami sesuatu yang mulai dari sesuatu yang kecil, dan kami percaya akan dipercayakan sesuatu yang lebih besar. Terima kasih, berkati Bu Heni dan tim semua malam hari ini, rekan-rekan kami, rekan sekerja Allah, teman-teman di dalam pelayanan, supaya kiranya Tuhan pelajaran ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pengenalan, pemahaman yang baru untuk kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Bapak, pertemukan kami untuk sesi berikutnya di minggu depan, masih di dalam pelajaran tentang pastoral counseling. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan melanjutkan acara berikutnya. Tuhan yang menolong dan menyertai setiap kami semua. Mari Bapak Ibu, Saudara, mari angkat tangan kita terima berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, hiduplah di dalam kekudusan dan kebenaran. Nantikanlah Tuhan dengan hati yang rindu, dan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Maka kehidupanmu akan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi kehidupanmu, dan kau akan menjadi orang-orang yang terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, penghiburan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita semua, mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awal-awal, menjemput kita, menjadikan kita semua, bahkan lebih daripada yang percaya dan diberkati. Sama-sama kita katakan,
Amin.